Ya, YSN Part 7B. Ini adalah kelanjutan dari cerita novel. Part 7 ini dibagi jadi 3 bagian karena kita settingannya novel kalau bisa jangan lebih dari 2 jam. Udah layaknya batas maksimum nonton video itu 2 jam, sisanya kembali ke aktivitas rutin. Selamat menyaksikan. Tapi lepaskan dia, setiap bunga angin, setiap daun salju yang datang padanya, dapat memotong jubah tahunnya. Bunga angin dan daun salju, aku tidak menyangka UR telah melakukan teknik rahasia ini dengan sangat terampil. Su Fu, yang berdiri di tangga batu menyaksikan pertempuran itu, tersenyum dan mengelus jenggotnya, seolah-olah dia puas dengan murid yang dia latih. Menarik kembali pandangannya dari sisi Qi Yue, dia melihat ke arah Ye Shen. Bunga angin dan daun salju Qi Yue sangat halus dan telah membuat Ye Shen lelah dan bahkan sangat tidak nyaman. Keduanya masih muda dan kuat, bagus untuk membuat satu sama lain frustrasi. Su Fu menggumamkan senyum. Teknik rahasia ini benar-benar aneh. Ye Shen kadang-kadang mengelak dan bertahan, tetapi dia masih dipertahankan oleh angin dan daun salju itu, dan ketika dia mematahkan satu bagian, masih ada lebih banyak di belakangnya, seolah-olah dia tidak bisa menyelesaikannya. Namun, jika Anda ingin mengalahkan saya dengan metode rahasia ini, Anda juga meremehkan saya, Ye Shen. Dengan tawa dingin, tubuh Ye Shen membuat putaran yang indah dan mengayunkan pedangnya untuk menyebarkan bunga angin dan daun salju yang masuk, sebelum melangkah turun dan langsung menuju Qi Yue. Melihat ini, Qi Yue kemudian melambaikan tangan gioknya, dan angin serta dedaunan salju yang berserakan ingin menjebak Ye Shen di dalam lagi. Hanya saja, dia memang terlalu meremehkan Ye Shen. Jurus Ye Shen seketika menjadi aneh, kakinya menginjak 1000 ilusi langkah misterius Su Ying, dengan garis-garis bayangan yang konstan di belakangnya, angin dan dedaunan salju yang mengelilinginya jelas tidak bisa mengikuti ritmenya. Teknik tubuh yang sangat halus. Tidak hanya Qi Yue, tapi bahkan Su Fu pun menunjukkan ekspresi keheranan. Kakak senior, sekarang giliranku untuk bergerak. Saat dia bergegas ke Qi Yue dengan sekuat tenaga, telapak guntur berlari yang telah lama disimpan Ye Shen menamparkan dengan cara yang terbuka. Dari angin telapak tangan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan menyerang yang kuat yang terkandung di dalamnya, yang bukan merupakan kekuatan dari alam kondensasi Qi. Meskipun dia terkejut, Qi Yue masih mengayunkan lengan gioknya dan cahaya spiritual melesat keluar dari tangan gioknya saat dia meluncurkan telapak tangannya ke arah Ye Shen. Terdengar suara menggelegar saat kedua telapak tangan saling berhadapan. Melihat keduanya lagi, Ye Shen terlempar mundur selangkah, sementara Qi Yue juga terguncang selangkah. Pertarungan telapak tangan yang keras, dan yang mengejutkan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Sungguh aneh dia, mata indah Qi Yue penuh dengan keterkejutan, dan baru pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata Su Fu bukannya tidak beralasan. Di tengah keterkejutannya, Ye Shen sudah mengayunkan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke alisnya. Melihat ini, Qi Yue mundur, jari-jari kakinya menunjuk ke tanah, dan gerakan kaki tubuhnya juga halus dan luar biasa, hanya melewatkan jarak 2 inci itu, Ye Shen membeku dan gagal mengejarnya. Jari Ling Qiao. Dalam mundur, Qi Yue dengan keras menarik jarak dari Ye Shen, sebelum jari gioknya menunjuk ke dalam. Dalam sekejap, Ye Shen membuang pedang langit merahnya. Suara benturan logam terdengar saat pedang surga merah yang terbang di depannya dikirim jatuh oleh jari telunjuk Qi Yue. Melihat Ye Shen menerjang ke arahnya, Qi Yue melambaikan tangannya dan mengarahkan jari lain ke arahnya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Shen tidak membela diri sedikitpun dan mengambil jari Qi Yue dengan sangat keras sehingga sebuah lubang berdarah keluar dari seluruh bahunya sebelum dia dengan paksa membunuh Qi Yue. Jelas, Qi Yue tidak menyangka Ye Shen akan bertarung seperti ini. Selama keterkejutannya, Ye Shen telah mengayunkan telapak tangannya dan menebas, di mana juga terdengar raungan binatang buas. Qi Yue tampak acuh tak acuh dan menanggapi dengan tenang, melambaikan tangannya untuk memblokir, tetapi di bawah, lutut Ye Shen juga muncul melawannya pada saat yang sama. Pertarungan jarak dekat, mata Qi Yue menyipit saat dia membuka tangannya untuk memblokir serangan lutut Ye Shen.
Jawaban yang benar. Ye Sen tersenyum kecut sebelum gaya bertarungnya langsung menjadi ganas dan mendominasi namun sangat aneh. Raungan yang tak dapat dijelaskan terdengar di paviliun spiritual dan raungan yang mengiringi setiap gerakan yang dilakukan Ye Sen. Dia adalah binatang buas lain yang turun dari gunung, terkadang seperti harimau yang ganas, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala pucat, mencengkeram, menamparkan, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, setiap bagian tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Sebenarnya ada seni rahasia pertempuran jarak dekat yang mendominasi. Qi Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di tengah kekacauan tangan dan kakinya. Anak baik, aku meremehkanmu. Su Fu juga mengungkapkan ekspresi terkejut, selain anak dari puncak Tian yang itu. Ini pertama kalinya aku melihat Yue berantakan seperti itu. Sepertinya bukan tanpa alasan kamu bisa melumpuhkan lebih dari separuh murid sejati puncak Ren Yang dan Dian. Pertempuran itu sengit, dan Ye Sen semakin berani saat dia bertarung. Dan dengan Arcane Ion of Beast Heart Rage dan Arcane Body Technique of Speedy Shadow Thousand Illusions, dia benar-benar mengalahkan Qi Yue terus-menerus mundur untuk sementara waktu. Melihat Qi Yue, pakaiannya berantakan dan dia sangat berantakan, meskipun dia memiliki berbagai teknik misterius. Setiap kali dia memukul segel tangannya, dia diganggu oleh Ye Sen terlebih dahulu, sehingga dalam pertarungan jarak dekat, dia ditembaki dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Hanya ledakan yang terdengar saat Qi Yue dengan kaku membawa pukulan Ye Sen, dan tubuhnya yang mundur merobohkan monumen batu di belakangnya hingga runtuh. Dan baru pada saat itulah dia punya waktu untuk bereaksi dan mengangkat Ye Sen yang mendekat dengan sebuah tamparan. Mata air roh bihai. Setelah memukul mundur Ye Sen, Qi Yue dengan cepat memukul segel tangannya. Tiba-tiba, ada ombak yang bergelombang dan suara deburan ombak bergema di belakang Qi Yue. Dan yang mengejutkan, ombak bergulung datang dengan cepat, bahkan menelan tungku alkimia besar dengan suara yang sangat keras. Teknik rahasia ini luar biasa, sepertinya dia tidak ingin kalah di tangan alam kondensasi Qi dan mengetahui semua teknik yang membuatnya terkenal. Di seberang, menghadapi ombak yang berjatuhan, Ye Sen dengan ganas mundur selangkah. Aura mata air roh bihai ini begitu mengamuk sehingga saya khawatir tidak banyak murid di sekte luar yang bisa memblokir serangannya. Api sejati, nyata. Dengan sebuah pemikiran, dia mempersembahkan api sejati. Api sejati bersinar terang dalam warna emas dan membakar dengan ganas, membentuk pusaran api dengan dia sebagai pusatnya, melindunginya di tengah. Menghadapinya, ombak yang mengamuk menenggelamkannya di tempat. Baru setelah itu Qi Yue menghembuskan nafas udara keruh, cukup percaya diri dengan teknik rahasianya sendiri, yakin bahwa Ye Sen tidak akan bisa memblokir gerakan ini. Matanya yang indah masih memiliki ekspresi kaget yang tersisa di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kekacauan di tangan alam kondensasi Qi. Untuk memaksaku menggunakan teknik rahasia ini, Ye Sen, kamu cukup bangga dengan dirimu sendiri. Namun, begitu kata-katanya jatuh, mata air roh bihai yang telah dia lemparkan dipatahkan melalui celah oleh Ye Sen, dan gelombang panas yang bergulir dilepaskan. Segera setelah itu, terdengar suara dentang pedang roh. Di bawah keterkejutan dan ketidakpercayaan, ujung pedang langit merah sudah 3 inci di luar tenggorokannya. Kakak perempuan, kamu sudah kalah. Ye Sen tersenyum saat dia menatap Qi Yue. Qi Yue menatap Ye Sen di depannya dengan linglung, mulut gioknya terbuka, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Meskipun hanya 3 gerakan, dia tahu bahwa salah satu teknik rahasia yang dilakukan dalam 3 gerakan itu sangat luar biasa, dan dengan tingkat kultivasinya yang melakukannya, dia telah kalah dari alam kondensasi Qi, yang tidak pernah dia duga. Mencabut pedang langit merahnya, Ye Sen terhuyung-huyung sedikit dan hampir jatuh. Mata air roh bihai Qi Yue memang kuat, dan jika dia tidak memiliki api sejati untuk menahannya, dia pasti akan dikalahkan tanpa ragu. Seorang murid yang dilatih oleh Su Fu memang tidak sederhana. Hatinya penuh dengan desahan dan pukulan, Ye Sen tahu bahwa jika tidak ada batas 3 gerakan, jika pertarungan berlanjut, tidak diketahui siapa yang akan kalah atau menang. Anak baik, kamu benar-benar mengejutkanku. Su Fu, yang berada di tangga batu, perlahan berjalan turun, wajahnya penuh dengan desahan. Itu hanya kebetulan. Ye Sen tertawa dan menuangkan cairan spiritual ke dalam mulutnya satu demi satu.
Su Fu sudah melihat Qi Yue yang terdiam, wajahnya tegas. Yue, kamu harus tahu bahwa ada orang di luar dirimu. Kekalahan hari ini, kamu harus kembali dan merenungkannya. Qi Yue mengerucutkan bibirnya, tapi tetap mengangguk. Dia tahu bahwa jika Ye Shen berada pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, dia pasti akan kalah, dan ini saja membuatnya lebih rendah dari Ye Shen. Perlahan-lahan menggerakkan kakinya, Qi Yue diam-diam berjalan menuju aula samping, tidak lupa melirik ke samping ke arah Ye Shen saat dia melangkah ke aula samping. Alam kondensasi Qi, seorang alkemis yang seharusnya tidak pandai berkelahi, telah memberinya terlalu banyak kejutan. Aku terlalu sombong. Tiba-tiba, Qi Yue bergumam pada dirinya sendiri. Emosi yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam hatinya. Ye Shen jelas tidak menyadari ketidaksamaan Qi Yue saat dia pergi. Dia saat ini sedang menggosok kedua tangannya dan menatap Su Fu dengan senyum lebar. Penatua, kata-katamu pasti benar. Tidak kurang dari Anda, Su Fu berkata tanpa rasa kasihan. Muridnya telah dikalahkan dan dia merasa malu pada dirinya sendiri. Namun, dia menepati janjinya. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, dia mengaitkan api bumi dan memasukkan ramuan roh yang telah disiapkan Ye Shen sebelumnya, satu persatu. Dibandingkan dengan Ye Shen, seorang alkemis setengah matang, dia memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia dan memurnikan pil jiwa tanpa tekanan sama sekali, dan saat melakukannya, dia juga menjelaskan misteri itu kepada Ye Shen. Keluar dari dan, segera, dengan teriakan lembut dari Su Fu, ramuan berwarna hijau jernih terbang keluar dari tungku alkimia dan ditangkap di tangannya dengan lambaian tangannya. Tapi, lihat, Su Fu dengan sadar menyimpan pil jiwa yang baru dibuat di lengan bajunya. Ini memang sedikit lebih sulit daripada kembali ke Suan Dan, tapi seharusnya tidak menjadi masalah. Ye Shen mengusap dagunya. Kalau begitu luangkan waktumu untuk memperbaikinya. Su Fu dengan santai, menyenandungkan sedikit lagu saat dia berjalan ke aula belakang. Setelah Su Fu pergi, Ye Shen memejamkan matanya. Berdiri di depan tungku alkimia, dia mengambil deskripsi pada resep dan gambar yang ditunjukkan Su Fu dan terus mencocokkannya dalam pikirannya. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum dia perlahan membuka matanya. Api yang sebenarnya telah muncul. Dengan teriakan pelan, dia menabrakkan api sejati ke dalam tungku alkimia, diikuti oleh ramuan demi ramuan, tanpa urutan tertentu, sementara dia dengan hati-hati mengendalikan api sejati dengan pikirannya. Itu adalah proses yang panjang dan menguras tenaga. Selama periode ini, tungku alkimia terus berdengung karena Ye Shen terus gagal. Malam itu tanpa kata dan fajar menyingsing. Pada saat Qi Yue keluar dari aula samping, Ye Shen masih berdiri di depan tungku alkimia. Malam alkimia tanpa henti telah meninggalkannya dengan mata cekung, mata merah, dan janggut yang tumbuh di sekitar mulutnya. Tanpa berbicara, Qi Yue hanya diam-diam memperhatikan punggung Ye Shen, dan samar-samar masih bisa melihat sikap keras kepala di wajahnya yang bersih. Pada saat ini, tungku alkimia bergetar sekali lagi, dan ramuan roh di dalamnya sekali lagi terbakar menjadi abu. Ye Shen terguncang dan mundur selangkah, terhuyung-huyung sedikit dan hampir jatuh ke tanah. Jika kamu ingin cepat, kamu tidak bisa cepat, istirahatlah. Qi Yue akhirnya berjalan menuruni tangga batu, dan meskipun nadanya dingin, itu jauh lebih moderat dari sebelumnya. Alkimia ini benar-benar pekerjaan teknis. Ye Shen menamparkan bibirnya saat dia dengan panik menuangkan cairan roh ke dalam mulutnya. Kudengar kau masih murid magang. Qi Yue berhenti di depan tungku alkimia dan melirik Ye Shen ke samping di sisi kanan tanpa menatapnya. Ye Shen mengangkat bahu, mau bagaimana lagi, 3 kepala puncak utama semuanya hadir hari itu. Tidak ada yang menginginkan saya, dan saya hanya bisa menjadi murid magang. Sekarang mereka harus sangat menyesal. Apakah mereka menyesal atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya telah diadu dengan mereka dalam beberapa hari terakhir. Ye Shen mengusap alisnya. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak sulit untuk bertarung ke sekte dalam. Qi Yue berbisik, dan berkata tanpa lupa memberi Ye Shen pandangan yang sangat berarti. Kekuatanmu setidaknya sudah termasuk 10 besar di sekte luar. Mendengar kata-kata ini, Ye Shen meletakkan labu emas ungu dan menatap Qi Yue dengan rasa ingin tahu. Kakak perempuan senior, yang merupakan 10 murid peringkat teratas di sekte luar, ceritakan tentang mereka.
10 murid peringkat teratas dari sekte luar, selain saya, satu dari masing-masing dari 3 puncak utama, Yin Ziping, murid kepala aula disiplin, dihitung sebagai 1, Wang Lin, murid kepala taman buah spiritual, Xiao Jing, murid kepala aula penegakan hukum, Lu Xuaner, murid kepala paviliun koleksi buku, Huo Teng, murid kepala paviliun misi. Qi Yue secara mengejutkan bersabar, membuat daftar 10 murid peringkat teratas dari sekte luar, bahkan kekuatan dan tingkat kultivasi mereka dinyatakan dengan jelas. Baru setelah dia selesai, dia melihat ke arah Ye Shen, dalam kompetisi sekte luar, jika Anda tidak bertemu dengan mereka, kebanyakan dari mereka akan baik-baik saja, tetapi tentu saja, jika Anda tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan mereka, itu tidak bisa dihindari. Mengerti, Ye Shen berguling dan melompat, setelah meminum cairan roh, dia kembali hidup dan terus memurnikan pil. Benar-benar aneh, Qi Yue bergumam. Sepanjang hari, Ye Shen tidak meninggalkan bagian depan tungku alkimia. Selama waktu itu, Su Fu diam-diam datang untuk melihatnya beberapa kali dan sedikit kecewa melihat Ye Shen tidak berhasil memurnikan pil jiwa. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, malam mulai meredup lagi. Di aula dalam, Su Fu menyerahkan sebuah kotak batu giok kepada Qi Yue. Ini adalah pil yang sejati, ini mungkin bisa membantumu menerobos alam yang sejati. Terima kasih banyak, Guru. Qi Yue menerimanya dengan panik, tersenyum cerah. Yue, apa pendapatmu tentang anak itu? Sambil mengelus jenggotnya, Su Fu melirik Ye Shen di luar sebelum mengarahkan pandangannya pada Qi Yue lagi. Dia mengejutkanku. Bukan itu yang kutanyakan padamu, aku bertanya padamu seperti apa dia sebagai pribadi. Hanya setelah kata-kata ini keluar, Qi Yue mengerti bahwa tuannya ini, sekali lagi, mencoba menjodohkannya dengan Ye Shen. Tuan Aya, Anda membicarakan hal ini lagi. Qi Yue menginjak kakinya, lebih dari sekedar malu atau marah, ada sedikit warna merah yang melintas di pipinya, dan ekspresinya menjadi sangat aneh dibandingkan dengan yang pertama kali. Petunjuk keanehan ini ditangkap oleh Su Fu, yang sepertinya telah menemukan jawabannya di wajah Qi Yue. Keluar dari dan pada saat ini, teriakan lembut terdengar dari luar aula. Sudah disempurnakan. Mendengar suara itu, Su Fu mengambil langkah keluar dari aula dalam. Qi Yue juga sangat terkejut dan mengikutinya keluar. Di luar aula, Ye Shen sudah duduk di bokongnya, berjubah, bentuknya tidak terawat tetapi tersenyum bebas, dan memegang pil roh berwarna hijau di tangannya. Obat mujarab itu seperti pertama kali dia memurnikan Hui Xuan dan, tidak terlalu bulat dan bahkan sedikit diadu, bahkan dan Qi yang tersisa di atasnya sepertinya disembunyikan, tetapi dia berhasil. Su Fu melirik abu ramuan roh di tanah, dan masih ada ekspresi terkejut di matanya, hanya 50 bagian ramuan roh yang digunakan untuk memurnikannya, bakat anak ini bisa disebut iblis. Ye Shen duduk di tanah, matanya bersalju saat dia melihat pelet roh di tangannya dan terkikik. Melihat Sol dan dari dekat, terutama mencium aroma ramuan di atasnya, membuat hatinya bahagia. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan menelan Sol dan ke dalam mulutnya. Sol dan memasuki tubuhnya dan langsung meleleh, mengalir seperti mata air jernih ke seluruh tubuhnya. Kelelahan di tubuhnya menyebar dengan cepat, dan karena itu adalah obat mujarab yang secara khusus menyehatkan jiwanya, ia dapat dengan jelas merasakan jiwanya telah menyublim. Lumayan, lumayan. Ye Shen mengerutkan kening dan mengayunkan sekali lagi, matanya yang dalam menjadi berair. Tepat pada saat itu, suara seperti ini keluar dari dalam dirinya, seolah-olah ada penghalang yang telah terbuka. Sebuah terobosan. Su Fu dan Qi Yue sama-sama berteriak terkejut. Kegembiraan yang tak terduga. Ye Shen bergegas duduk di tanah dengan berlutut. Segera, Qi spiritual langit dan bumi yang pekat mengalir ke dalam tubuhnya melalui pori-pori seluruh tubuhnya dengan dia sebagai pusatnya, membentuk pusaran air tebal Qi spiritual yang tersedot oleh ikan paus sapinya. Baru saja menerobos ke tingkat ke-9 dari kondensasi Qi, sungguh mengejutkan bahwa dibutuhkan sejumlah besar Qi spiritual. Melihat Qi spiritual yang agung mengalir ke tubuh Ye Shen, Qi Yue mengungkapkan ekspresi keheranan. Dantiannya jauh lebih besar dari orang biasa. Di samping, Su Fu mengelus janggutnya dan berkata, mungkin, itu juga karena dantian berkapasitas besar sehingga dia memiliki kekuatan tempur untuk menantang di luar levelnya.
Tidak heran, setelah melirik Ye Sen, Qi Yue bergumam. Itu adalah 3 jam penuh sebelum energi spiritual langit dan bumi yang padat perlahan-lahan menyebar. Ye Sen, pada saat ini, juga perlahan membuka matanya, dan cahaya matanya, menjadi jauh lebih kabur dan introspektif dari sebelumnya. Ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, meridiannya juga menjadi lebih tebal karena kemajuan kultivasinya, terutama laut dan, yang juga telah melebar lebih dari 2 kali lipat, dan ki sejati yang bergulir tampaknya mengamuk seperti lautan. Sangat bagus. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang memenuhi tinjunya, Ye Sen mengungkapkan senyum senang. Larut malam, di aula haus darah, selusin sosok berjalan ke aula yang megah. Apakah lingkaran dalam yang telah kita tanam di 3 klan dan keluarga besar mengetahui sesuatu tentang pil keheningan setengah surga itu? Aula megah itu dipenuhi dengan suara-suara agung. Tidak, sampah, semuanya. Teriakan marah itu mengguncang seluruh aula dengan getaran dengung yang keras. Periksa lagi untuk saya, periksa dengan teliti. Selama hampir 10 hari berikutnya, Ye Sen tidak menginjakkan kaki di luar aula dalam. Hanya ketika malam hari bumi ke-11 tiba, dia berjalan keluar dari paviliun dan spiritual dalam keadaan berantakan. Dalam 10 hari terakhir, alkemisnya telah meningkat pesat, dan saat dia terus memurnikan pil, kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Pada malam hari, Sekte Heng Yue tidak sepi. Dalam perjalanannya ke sini, dia menemukan tempat di mana ada banyak murid yang duduk berlutut di atas bebatuan, menyerap esensi langit dan bumi. Apakah ini untuk mengasah senjata sebelum pertempuran? Apa yang dipikirkan Ye Sen adalah kompetisi sekte luar segera, dan sepertinya banyak murid yang merasakan tekanan. Itulah sebabnya mereka menolak untuk membuang waktu untuk beristirahat di malam hari. Namun, saat dia berjalan melewati dengan pedang kes surgawi di punggungnya, dia masih menarik perhatian banyak orang, hanya menyalahkan fakta bahwa ketenarannya begitu lazim akhir-akhir ini sehingga bahkan orang-orang dari sekte dalam pun mengetahuinya. Kamu Ye Sen. Saat dia berjalan, seorang murid berjubah putih menghalangi jalannya. Alam yang sejati. Dengan cemberut, Ye Sen langsung merasakan tingkat kultivasi orang di depannya, seolah-olah dia telah menerobos ke alam yang sejati. Mengangkat matanya, perasaan pertama yang diberikan orang ini kepadanya adalah keakraban. Bagaimana saya harus mengatakannya? Dia terlihat sedikit mirip dengan Qi Hao dari puncak Ren Yang. Tak perlu dikatakan mereka berasal dari keluarga yang sama. Pasti ada hubungan garis keturunan. Kakak senior ini, apakah ada yang harus kamu lakukan? Ye Sen bertanya dengan nada tidak enak. Menanggapi sikap tidak sopan Ye Sen, murid berjubah putih di depannya tidak marah, dan tersenyum sambil bercanda. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Qi Yang dari Sekte Batin, dan juga, saya sepupu Qi Hao dari puncak Ren Yang. Kakak senior Qi telah datang jauh-jauh dari Sekte Dalam. Kamu tidak mencariku, alam kondensasi Qi, untuk menyelesaikan masalah. Sudut mulut Qi yang mengait menjadi senyuman dingin, tetapi mulutnya sampai ke telinga Ye Sen dan mencibir. Ye Sen, lebih baik kamu tetap di Sekte Heng Yue selama sisa hidupmu. Jika tidak, keluarga Qi akan memberitahumu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kamu ganggu. Apakah itu intimidasi? Ye Sen melirik Qi Yang. Tentu saja, Qi Yang tersenyum menggoda. Kalau begitu aku akan menunggu. Main-main dengan keluarga Qiku, kamu ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan. Dengan senyum dingin lainnya, Qi Hao melemparkan jubahnya dan berbalik untuk langsung menuju puncak Ren Yang. Belum tentu siapa yang akan mati. Dengan tawa dingin, Ye Sen berjalan menuju gunung. Bahkan sebelum dia melangkah ke pintu taman roh kecil, dia bisa mencium aroma daging yang kaya dan suara kutu kupret tertentu yang berteriak. Ayo, makan lebih banyak, sangat sulit untuk bertarung. Dengan senyum tipis, Ye Sen mendorong pintu dan masuk. Memasuki matanya, dia melihat Xiong Er memegang baskom besi besar dan makan tanpa wajah. Selain Xiong Er, menantu perempuannya Tang Rusuan juga ada di sini, bersama dengan Zhang Fengnian, Hua dan roh elang kecil itu. Beberapa orang berkumpul di sekitar panci besi besar dan makan daging rebus dengan tergesa-gesa. Melihat Ye Sen kembali, mata kecil Xiong Er mekar dengan cahaya cemerlang bersalju. Nak, angin apa yang telah meniupmu kembali? Aku merindukanmu. Ye Sen dengan santai menjawab,
lalu dia menyingsingkan lengan bajunya, dengan lembut mengambil sumpit yang diserahkan oleh Hua, dan tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar, mengeluarkan sepotong daging rebus dari panci besi. Xiong Er segera meletakkan panci besi di tangannya dan menggosok kedua tangannya yang kecil dan gemuk dan menghampiri Ye Sen. Nak, apakah kamu membawakanku hadiah? Melihat wajah beruang kaya Xiong Er, Ye Sen merasakan keinginan untuk menendangnya. Tetapi dia masih mengeluarkan Hui Xuan dan dari sakunya dan menyerahkannya. Hadiah kakak untukmu. Xiong Er tersenyum panas dan setelah mengambilnya, dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk lagi, dan menantu perempuanku. Ada di sana, mereka yang melihatnya akan mendapatkannya. Ye Sen berkata tanpa humor yang bagus, dan kemudian mengeluarkan 4 pil roh lagi. Tang Ruxuan, Zhang Fengyan dan Hua, bahkan binatang roh lang kecil itu cukup beruntung untuk mendapatkannya. Taman roh kecil itu berbau daging, dan beberapa orang duduk mengelilinginya seperti sebuah keluarga yang nyaman. Setelah makan malam, Tang Ruxuan sangat berbudi luhur dalam membersihkan piring, dan Hua yang sederhana dan jujur juga menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu. Adapun Ye Sen dan Xiong Er, keduanya berkumpul lagi. Nak, pernahkah kamu mendengar bahwa setelah memenangkan kompetisi sekte luar kali ini, kamu masih harus lulus ujian untuk masuk ke sekte dalam? Xiong Er berkata sambil mengorek giginya. Tes apa? Ye Sen sedikit terkejut. Ada hutan terpencil antara sekte dalam dan sekte luar. Murid yang memenangkan kompetisi besar harus melintasi hutan terpencil ini untuk memasuki sekte dalam. Aku mendengar dari paman lamaku bahwa ada jebakan formasi, monster iblis, dan boneka humanoid di hutan terpencil itu. Ini adalah hal-hal kecil. Aku mendengar bahwa sekte dalam akan mengirim lusinan murid ke hutan terpencil itu. Tingkat kultivasi mereka berada di puncak alam Yuan manusia yang paling lemah. Murid sekte luar harus menerobos pertahanan mereka untuk murid-murid dari luar harus menerobos pertahanan mereka sebelum mereka dapat dianggap berhasil. Astaga, main-main. Bahkan dengan tekad Ye Sen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekte dalam sudah muak. Ujian ini akan memusnahkan semua murid sekte luar yang diperoleh dengan susah payah jika mereka tidak melakukannya dengan benar. Saya mendengar dari paman saya bahwa ini adalah ujian kemampuan para murid untuk bekerja sama, dan apakah mereka lulus atau gagal pada akhirnya akan tergantung pada penampilan mereka masing-masing. Kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Ye Sen mengusap alisnya. Ujian sekte Heng Yue untuk memasuki sekte dalam jauh lebih sulit daripada sekte Zheng Yang. Pertama-tama mereka harus menonjol setelah kompetisi di antara beberapa ribu murid luar sebelum mereka memenuhi syarat untuk memasuki hutan sunyi itu. Tetapi ujian di hutan sunyi bahkan lebih dari kompetisi sekte luar. Larut malam, Xiong Er dan Tang Ruxuan meninggalkan taman roh kecil. Hua dan Zhang Fengyan dan yang lainnya juga masing-masing pergi tidur, dan baru kemudian Ye Sen mengeluarkan sesuatu dari tas penyimpanannya. Itu adalah mutiara roh, dan yang tersegel di dalam mutiara itu tidak lain adalah setengah dari pil keheningan surgawi. Melihat pil keheningan surgawi ini lagi sebagai seorang alkemis, hati Ye Sen menamparkan bibirnya dengan kagum, terutama setelah melihat 6 baris compang camping di atasnya. Dia bahkan lebih sedih, dengan keterampilan daunnya saat ini, dia masih jauh dari menyempurnakan 6 baris pil roh itu. Satu pil keheningan surgawi kemungkinan besar akan menciptakan pembangkit tenaga listrik alam keheningan surgawi. Saya ingin tahu apakah pil keheningan surgawi setengah ini dapat membantu pembudidaya alam semu maju. Kekuatan yang melelang pil keheningan surgawi itu pasti sangat cemas sekarang. Jika saya memberitahu mereka bahwa setengah dari pil keheningan surgawi yang tersisa ada di tangan saya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ye Sen mengusap dagunya dan terus merenung, sudah merenung dalam benaknya tentang menemukan tempat untuk menyembunyikan setengah Heavenly Silence dan ini. Jika tidak, jika dia menyimpannya di tubuhnya, entah omong kosong macam apa yang akan terjadi jika seseorang mengetahuinya. Di mana saya harus menyembunyikannya? Ye Sen melihat sekeliling dan akhirnya, pandangannya tertuju pada dinding yang mengelilingi taman roh kecil, yang terbuat dari marmer di 3 sisi, dengan satu sisi didukung oleh dinding batu. Itu kamu. Dia mengambil 3 atau 2 langkah ke dinding batu, dan kemudian membuat lubang kecil di dalamnya dengan jarinya, tepat pada waktunya untuk memasukkan mutiara roh yang menyegel dan keheningan surgawi di dalamnya, dan kemudian menggunakan batu kecil untuk menambalnya setelah itu.
Setelah melakukan itu, barulah dia duduk berlutut di taman. Setelah bermeditasi dan berkonsentrasi, pikirannya bergerak dan api sejati menyembur keluar, dan kemudian dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan api sejati untuk membentuk tungku alkimia. Setelah itu, ramuan herbal spiritual dimasukkan ke dalamnya. Kali ini, dia tidak memurnikan pil, melainkan memurnikan cairan roh giok. Dia mengerti bahwa kompetisi sekte luar yang hebat berikutnya, terutama ujian di hutan terpencil, akan sulit dan melelahkan, tetapi dia tidak bisa hanya menggunakan pil Suan yang kembali setiap kali ada kelelahan. Meskipun tidak sekuat pil kembali ke Suan, itu mudah untuk dimurnikan, dan dalam keadaan normal, selama ada kekurangan ki sejati yang ekstrim, cairan roh giok sudah cukup. Setelah beberapa hari, dan dengan penyempurnaan pil, dia bisa dikatakan pandai memurnikan cairan roh giok. Dalam keheningan malam, aroma obat tercium di taman spiritual kecil ini, menyegarkan jiwa. Saat itu mendekati fajar sebelum dia menarik api sejatinya, dan cairan roh giok yang telah dimurnikan semuanya dituangkan ke dalam labu emas ungu kecil. Ini cukup untuk saya gunakan untuk waktu yang lama. Mengguncang zucchini ungu emas, Ye Sen mengungkapkan senyum puas. Keesokan harinya, Sekte Heng Yue penuh dengan orang. Sekte Heng Yue sangat sibuk hari ini, karena itu adalah hari sebelum kompetisi sekte luar biasa. Pada saat ini, murid-murid luar dari Sekte Heng Yue sudah berkumpul berpasangan dan bertiga menuju satu sisi. Kompetisi sekte luar membutuhkan pendaftaran dan tidak semua murid akan berpartisipasi, dan mereka yang kultivasinya lemah tidak akan naik karena merasa tidak nyaman. Ketika Ye Sen tiba, sudah ada banyak orang berkumpul di sini, dan para murid yang masuk dan keluar membuatnya terpesona. Ini paviliun Qiankun. Sambil mengelus dagunya, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan melihatnya. Paviliun Qiankun benar-benar luar biasa, dan di bagian atas paviliun, ada juga segel harta karun Qiankun yang ditangguhkan, dipenuhi dengan cahaya spiritual yang cemerlang. Ini benar-benar luar biasa. Dengan menghela nafas lega, Ye Sen melangkah dan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat platform pertempuran yang berukuran 100 kaki, dan ruang terbuka di sekitar platform pertempuran berukuran ribuan kaki, tempat kompetisi sekte luar diadakan pada tahun-tahun sebelumnya. Amit-amit, jangan biarkan aku bertemu lawan yang tangguh. Aku tidak ingin tinggal di sekte luar selama 3 tahun lagi. Berkati aku, ya dewa. Sepanjang jalan, Ye Sen mendengar kata-kata seperti itu, dan satu persatu, para murid berdoa dengan tangan mereka seolah-olah mereka kerasukan. Penampilan Ye Sen langsung menarik perhatian para murid yang datang. Dia sekarang menjadi sosok terkenal di Heng Yue, seorang murid magang yang tidak mau diterima oleh 3 puncak saat itu, dan hanya dalam 2 bulan, dia telah menjadi kuda hitam yang tidak diketahui oleh siapapun di Sekte Heng Yue, yang benar-benar menyedihkan. Jangan pernah biarkan aku bertemu dengannya. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Dia adalah setan, siapapun yang bertemu dengannya tidak beruntung. Ye Sen mengabaikan kata-kata di sekitarnya dan berjalan menuju aula utama paviliun Qiankun. Secara langsung, dia baru saja bertemu dengan seorang kenalan lama, dan setelah diperiksa lebih dekat, bukankah itu Zhao Long dari puncak bumi Yang? Ye Sen. Setelah melihat Ye Sen, Zhao Long segera mengertakkan gigi. Dia telah mengalahkan Zhao Long di Qi Condensation level 1 hari itu, dan sekarang dia telah mencapai Qi Condensation level 9, dan tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Zhao Long. Ketika dia diabaikan oleh Ye Sen, gigi Zhao Long bergerak bersama, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena setengah dari murid sejatinya telah dilumpuhkan. Di depan mereka, para murid yang datang untuk mendaftar sudah diam-diam memberi jalan bagi Ye Sen. Ye Sen tidak akan bersikap sopan dan langsung menemui seorang tetua berjubah putih bernama Li Daotong. Penatua, saya mendaftar, kata Ye Sen, sudah menyerahkan tanda pengenalnya. Kamu Ye Sen. Li Daotong memindai nama di pelat identitas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Sen dari atas ke bawah sambil menghela nafas, benar-benar ada orang berbakat yang keluar dari sungai dan gunung. Penatua terlalu memuji saya. Baiklah, lakukan dengan baik. Li Daotong tersenyum lembut dan telah mengukir nama Ye Sen di atas slip giok. Setelah mendaftar, Ye Sen berbalik dan berjalan ke arah luar, hanya untuk bertemu dengan banyak kenalan lama lagi.
Murid-murid dari puncak Ren yang datang berkelompok, dipimpin oleh pria bernama Jiang Hao, sementara di sisi lain, murid-murid dari puncak bumi yang juga datang, tentu saja dipimpin oleh kemeja ungu itu. Itu benar-benar pertemuan musuh. Ketika murid-murid dari puncak Ren yang dan puncak Di yang melihat Ye Sen, wajah mereka semua berubah menjadi suram, karena hari ini, murid-murid mereka telah kehilangan semua wajah mereka di tangan Ye Sen. Nak, lebih baik berdoa agar surga tidak bertemu denganku, atau kamu akan mati dengan cara yang buruk. Jiang Hao dan Zi Sir berjalan ke depan, masing-masing tersenyum dingin. Apakah ini intimidasi? Ye Sen menatap lurus ke arah mereka berdua, matanya dalam dan tajam. Qi melonjak keluar dari tubuh ketiga pria itu tanpa dipanggil, dan itu naik, dengan sikap bahwa mereka akan memulai perkelahian di tempat. Sungguh luar biasa, tawa yang lucu dan menggoda terdengar, dan Yin Ziping, yang dengan ringan mengguncang kipas lipatnya, juga masuk, melirik Ye Sen dengan cibiran dan cahaya dingin di matanya. Ye Sen melirik Yin Ziping, dan niat membunuh yang tak tertahankan di tubuhnya masih ditekan olehnya. Insiden bahwa dia telah melukai Zhang Fengyan dengan serius di aula sila hari itu selalu terukir di dalam hatinya, dan dia diam-diam bersumpah bahwa suatu hari dia akan memusnahkan kutu kupret ini. Jika pikiran membunuh Anda terlalu berat, bahkan jika Anda kuat, akan sulit untuk mencapai hasil yang benar. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Sen tidak perlu melihat, dia tahu siapa yang akan datang, siapa lagi yang akan mengatakan ini selain Su Xin Yue dari puncak manusia yang itu. Selanjutnya, lebih banyak orang datang, kebanyakan dari mereka yang memiliki dendam terhadap Ye Sen. Baiklah, sekelompok besar orang yang mencibir memandang Ye Sen dengan sinis, membuat sosok Ye Sen tampak sendirian. Apakah ini akan menjadi perkelahian di sini? Murid-murid di sekitar mereka berbisik. Ini adalah paviliun Qian Kun, apakah kamu mencari kematian dengan melakukan perkelahian di sini? Ada apa dengan itu? Apa yang mereka semua lakukan di sini? Suara tidak menyenangkan berikutnya keluar, memecah suasana yang menindas dari tempat kejadian. Orang yang datang adalah seorang murid berpakaian ungu yang membawa palu ungu dan emas, dengan sosok yang tidak biasa kokoh dan aura yang kurang ajar. Kedatangannya menyebabkan mata para murid di sekelilingnya berbinar-binar. Murid pertama dari paviliun misi, Huo Teng. Segera, seseorang mengenali orang ini. Sudah kubilang, hari ini pasti sangat ramai. Setelah Huo Teng, 5 orang lagi muncul, menyebabkan mata para murid di sekitarnya berbinar-binar sekali lagi. Murid pertama paviliun senjata spiritual, Zhao Yan. Kepala magang aula penegakan hukum, Xiao Jing. Kepala magang taman buah spiritual, Wang Lin. Apakah itu Lu Suaner, murid kepala paviliun koleksi buku? Anehnya, dia juga ada di sini. Setelah ketiganya, siluet lain yang berkibar masuk, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak lain adalah Qi Yue dari paviliun ramuan spiritual. 10 murid peringkat teratas dari sekte luar, kecuali yang dari puncak Tianyang, semuanya telah tiba, membuat paviliun Qian Kun yang sudah ramai, tempat yang ramai, iblis-iblis ini juga mungkin hanya akan berkumpul pada saat kompetisi sekte luar. Tak perlu dikatakan lagi, Anda adalah Ye Sen. Huo Teng dari paviliun misi sudah mengenal dirinya sendiri dan sudah mengarahkan pandangannya pada Ye Sen. Demikian juga, tatapan beberapa orang lain juga menyatu. Ketika Ye Sen datang ke sekte Heng Yue, mereka semua masih dalam keadaan terasing, dan nama yang paling sering mereka dengar 2 hari yang lalu adalah nama Ye Sen. Jadi untuk melihat orang yang sebenarnya saat ini masih membuat orang banyak sedikit penasaran. Sudah kubilang itu adalah alam kondensasi Qi. Kamu masih tidak percaya padaku. Sekarang aku percaya, meskipun itu adalah alam kondensasi Qi, tapi aura ini tidak lemah sedikit pun bagi kita. Anak ini, dia terlihat cukup menyenangkan. Beberapa murid jenius masing-masing mengelus dagu mereka dan memandang Ye Sen seperti monyet, membuat Ye Sen tidak nyaman. Adik laki-laki kecil, jangan takut, kakak laki-laki akan melindungimu. Huo Teng menyeringai lebar dan melingkarkan lengannya di leher Ye Sen, berkata, aku tidak senang melihat ketiganya. Apa yang kamu katakan? Wajah ketiga pria itu langsung berubah menjadi suram. Aku bilang, tidak enak melihat kalian, jadi kenapa? Kamu, Zisir baru saja akan bergegas, tetapi dihentikan oleh Jiang Hao dan Yin Ziping. Sampai jumpa di panggung pertempuran.
Mereka bertiga mendengus dingin dan masing-masing memimpin murid senior mereka sendiri. Huo Teng tidak terkesan, dan kemudian menepuk bahu kecil Ye Sen dengan seringai lebar dan suara yang sangat kasar. Kakak laki-laki kecil, aku akan menemuimu untuk minum-minum suatu hari nanti. Ayo pergi, jangan konyol. Xiao Jing mendesak kerumunan dan juga berjalan menuju aula utama. Sudah merasakan tekanan. Setelah beberapa orang pergi, Qi Yue berjalan dan bertanya dengan suara lembut. Tekanannya ada, tapi tidak terlalu besar. Ye Sen membuka mulutnya dan berkata, memang, karena dia telah menembus tingkat ke-9 dari kondensasi Qi beberapa hari yang lalu, dia memiliki kepercayaan diri mutlak untuk menghadapi murid-murid di bawah alam yang sejati secara langsung. Dan meskipun 10 murid peringkat teratas dari sekte luar kuat, mereka semua berada di puncak alam Yuan manusia, dan sepenuhnya berada dalam jangkauannya untuk ditangani. Itu bagus. Qi Yue yang acuh tak acuh mengungkapkan senyuman tipis yang langka. Kenapa aku tidak melihat murid peringkat 1 dari sekte luar? Ye Sen menatap Qi Yue dengan bingung. Dia, siapa yang tahu kemana dia lari untuk minum lagi? Qi Yue mengangkat bahu, lalu berjalan pergi. Masih punya waktu untuk minum. Ye Sen mengangkat alisnya, lalu mengangkat kakinya dan berjalan perlahan ke arah luar. Tepat setelah meninggalkan paviliun Qiankun, Ye Sen diseret oleh Xiong Er yang muncul entah dari mana. Dari mana kamu muncul, menyeretku kemana? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang baik. Xiong Er mengedipkan mata kecilnya untuk menjelaskan alasannya. Diseret sepanjang jalan oleh pria Xiong Er ini, Ye Sen dibawa ke taman buah spiritual. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Ye Sen mengunjungi taman buah spiritual sekte Han Yue. Ketika dia masuk, hal pertama yang dia lihat adalah pohon buah roh yang lebat dengan buah roh yang bersinar tergantung di atasnya, menembus pikiran buah itu dan memancarkan energi roh yang pekat, yang membuat matanya bersinar. Ketika keduanya masuk, Tang Ruxuan, yang merupakan murid dari taman buah spiritual, telah memetik beberapa piring buah spiritual untuk memperlakukan Ye Sen dengan murah hati. Ye Sen, tentu saja, tidak akan bersikap sopan dan menggigit buah spiritual itu sebelum melihat ke arah Xiong Er, di mana barang bagus yang kamu katakan. Lihat di sana, kata Xiong Er, tidak lupa menunjuk ke tempat yang tidak jauh. Setelah mendengar ini, Ye Sen melihat ke arah yang ditunjuk Xiong Er. Baru kemudian dia menemukan bahwa tidak jauh dari situ, di bawah pohon buah roh, ada juga seseorang berpakaian hitam, tidak terlalu tua, seorang pemuda, berdiri di sana tidak bergerak seperti lembing. Siapa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ye Sen memandang Xiong Er dan Tang Ruxuan dengan bingung. Dia adalah boneka. Tang Ruxuan meletakkan tangannya di atas meja batu dan memegang dagunya yang berdaging. Guru membawanya kembali dari sekte batin kemarin dan mengatakan dia akan digunakan untuk menjaga taman buah spiritual. Boneka, Ye Sen membeku. Itu sesuatu yang bagus, kan? Beruang dua tertawa terbahak-bahak dan menggigit buah roh dengan ganas. Kalau begitu, aku harus melihatnya. Ye Sen menepuk bokongnya dan berlari. Ketika dia sampai pada boneka itu, dia mengusap dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah pada boneka di depannya. Dari tubuh boneka ini, dia tidak bisa merasakan aura kultivator. Terlebih lagi, wajah boneka ini kaku, matanya hampa dan tidak bertuhan. Terlebih lagi, tidak ada tanda-tanda fluktuasi emosi. Ini benar-benar seperti rumor yang beredar. Kembali ketika dia melakukan pengumpulan intelijen di klan Zheng Yang, dia pernah mendengar ungkapan boneka. Yang disebut boneka adalah sejenis senjata pembunuh yang dikorbankan dengan suanfa khusus. Mereka tidak memiliki pikiran emosional, jadi mereka berdarah dingin, dan begitu mereka mengenali target mereka, mereka tidak akan berhenti kecuali Kastor menghentikannya. Sambil mengulurkan tangannya, dia dengan lembut mengetuk boneka itu. Tubuh boneka ini seperti terbuat dari logam, sangat keras. Bagaimana? Masih segar, bukan? Xiong Er berjalan sambil memegang buah roh. Dalam ujian hutan terpencil, ada boneka seperti ini yang ditempatkan, tetapi semuanya adalah boneka tingkat manusia, dan dalam hal kekuatan, mereka setara dengan alam elemen manusia seorang kultivator. Tingkat manusia, jadi ada level yang lebih tinggi. Itu pasti. Xiong Er mengangguk, di atas tingkat manusia adalah tingkat Suan,
boneka tingkat Suan setara dengan alam yang sejati seorang kultivator. Di atas tingkat Suan adalah tingkat bumi, boneka tingkat bumi setara dengan alam kekosongan roh seorang kultivator. Di atas tingkat bumi adalah tingkat surga, dan dari apa yang paman saya yang lama katakan, klan Heng Yue kami masih memiliki boneka tingkat surga, yang setara dengan alam udara berongga seorang kultivator. Sungguh. Ye Sen berteriak kaget. Kudengar begitu, level paman lamaku terlalu rendah dan dia belum melihatnya dengan matanya sendiri. Nona Ruxuan, siapa yang mengendalikan boneka ini? Ye Sen melihat ke arah Tang Ruxuan yang ada di samping, bisakah Anda membiarkan saya mencoba kekuatannya? Tidak sesederhana itu. Sebelum Tang Ruxuan bisa mengatakan apapun, orang ini, Xiong Er, memasukkan sisa buah roh ke dalam pelukannya, dan kemudian melihat ke arah buah roh di pohon dan melambaikan tangannya untuk mengambilnya. Seketika itu juga, Ye Sen melihat kilatan cahaya spiritual di mata kayu boneka di depannya. Dengan itu, dia bergerak dan mengejar Xiong Er. Ayo, ayo, Tuan kecil akan membawamu untuk beberapa putaran. Xiong Er sudah tumpah, sementara boneka itu mengejarnya. Tidak terlalu cepat, tetapi bertekad untuk tidak berhenti sampai dia menyusul Xiong Er. Boneka itu sendiri memiliki pikiran untuk bertindak. Ye Sen memandang Tang Ruxuan dengan heran. Tentu saja tidak. Tang Ruxuan memperlihatkan dua gigi harimau kecil, dia dikendalikan oleh sihir buatan manusia, dan tujuan dia ditempatkan di taman buah spiritual ini adalah untuk menjaganya. Guru telah mengukir larangan untuknya sebelumnya, begitu seseorang mencuri buah spiritual, itu akan memicu larangan di dalam dirinya dan dia akan mengejar dan mengusirnya sendiri. Lalu jika dia tidak bisa mengejar Xiong Er, dia akan terus mengejarnya. Tentu saja tidak, jika Xiong Er kehabisan kebun buah spiritual, dia akan berhenti mengejarnya. Tentu saja, ada cara lain, yaitu merapal mantra untuk membuatnya berhenti. Mengatakan itu, Tang Ruoxuan sudah mencekik segel tangannya, sepertinya boneka itu dikendalikan olehnya. Segera, boneka yang masih mengejar Xiong Er tidak jauh dari sana, segera berhenti, dan kemudian dipanggil kembali ke sisi Tang Ruxuan. Ayo coba kekuatannya. Segel tangan Tang Ruoxuan berubah. Segera, boneka yang berdiri seperti lembing itu bergerak dengan ekspresi yang jelas, melangkah keluar dengan satu langkah dan mengangkat tangannya untuk menebas Ye Sen. Melihat ini, Ye Sen maju bukannya mundur, dan menyerang dengan telapak tangan yang sedang berlari. Suara logam bertabrakan sangat tajam, dan boneka itu terguncang oleh telapak tangannya. Tapi segera boneka itu menerjang lagi, serangannya sangat keras tetapi jika si pengguna tidak berhenti, dia tidak akan pernah berhenti menyerang. Ini benar-benar misterius. Ye Sen mengagumi, juga mengukur kekuatannya dalam duel dengan boneka itu, tidak terlalu kuat. Dia dianggap sebagai jenis boneka berperingkat lebih rendah dari boneka berperingkat manusia. Tang Ruxuan menjelaskan, itu hanya karena bahan yang digunakan untuk memurnikannya terlalu rendah. Jika bahan pemurniannya lebih tinggi dan dia diberi kemampuan untuk merapal seni misterius, kekuatannya akan berbeda. Boneka masih bisa mengeluarkan seni Suan. Ye Sen berteriak kaget. Bisa, Tang Ruoxuan menjawab dengan pasti, tapi boneka seperti itu membutuhkan tingkat kelenturan dan kekerasan yang sangat tinggi pada materialnya. Jika tidak maka akan dengan mudah melukai diri sendiri dengan sihir Suan, dan larangan yang akan dicap di tubuhnya untuk memberinya kemampuan untuk merapal sihir Suan akan sangat membosankan, bahkan dengan kemampuan untuk memberinya kemampuan untuk merapal sihir Suan, kekuatannya akan lebih rendah dari seorang kultivator dengan level yang sama, bagaimanapun, mereka tidak memiliki pikiran. Petik 2. Barang bagus, barang yang sangat bagus. Ye Sen mengusap dagunya dan diam-diam memikirkan betapa enak rasanya jika dia memiliki boneka yang kuat. Di sini, Xiong Er mencolek Ye Sen dengan jarinya dan meremas alisnya dengan senyuman buruk, ingin mendapatkannya. Bisakah kamu mendapatkan benda ini? Mata Ye Sen berbinar. Tentu, Xiong Er mengedipkan mata kecilnya, Paviliun Wanbao menjualnya. Boneka ini juga akan dibawa keluar untuk dijual. Ye Sen tertegun. Di sini, Xiong Er sudah mengulurkan dua jari gemuk, boneka kelas manusia, 300.000 batu roh sepotong. 330.000. Mendengar harga ini, bahkan dengan tekad Ye Sen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk. 300.000 bukanlah jumlah yang kecil, tapi tidak sulit bagimu.
Xiong Er menepuk pundak Ye Sen dengan makna yang dalam, kamu adalah alkemis suci, memurnikan pil acak adalah beberapa ribu, itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Boneka kelas manusia memiliki kekuatan yang terbatas, mengapa saya merasa sangat merugi menghabiskan 300.000 batu roh untuk satu? Ye Sen menamparkan bibirnya. Apa yang kamu tahu? Boneka tidak memiliki pikiran atau jiwa, itu adalah senjata pembunuh. Bahkan boneka kelas manusia dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis, setidaknya tidak masalah untuk memblokir pukulan mematikan yang pasti dari musuh. Mata Ye Sen berbinar dan dia merasa apa yang dikatakan Xiong Er tidak masuk akal. Boneka hanyalah sebuah alat, tidak memiliki pikiran, tidak tahu rasa sakit atau gatal, bahkan jika dihancurkan dengan tamparan, jika digunakan sebagai perisai di saat krisis, itu masih merupakan cara yang baik untuk melindungi dirinya sendiri. 500 juta. Ye Sen mengelus dagunya, cahaya cemerlang melintas di matanya, dan bergumam, menebusnya. Setelah meninggalkan taman buah spiritual, Ye Sen bergumam sepanjang jalan menuju paviliun dan spiritual. 300.000 batu roh, itu tidak cukup bahkan jika aku menjual semua pil roh dan cairan roh yang kubawa. Dia tahu bahwa jika dia membawa pil roh dan cairan roh ini ke paviliun Wanbao untuk menjualnya, harganya pasti akan menjadi setengah lebih murah dari saat dia membelinya, dan jika dia ingin menjual pil roh dan cairan roh tersebut kepada murid-murid Heng Yue, dia tidak diragukan lagi akan mengekspos identitasnya sebagai seorang alkemis. Dia tidak ingin identitasnya sebagai seorang alkemis diketahui begitu cepat. Dengan pemikiran ini, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke paviliun ramuan spiritual. Dari kejauhan, dia bisa melihat Su Fu berbaring di kursi malas sambil menyenandungkan sebuah lagu, dan sesekali mengangkat segelas anggur di atas meja untuk menyesapnya. Kembali dari pendaftaran, Su Fu melirik ke arah Ye Sen. Kembali, Ye Sen tersenyum panas, lalu menyelinap dan bergegas ke belakang Su Fu, dengan sengaja meremas bahu Su Fu dan memukul punggungnya. Jangan lakukan semua hal yang tidak berguna ini, ada apa, katakanlah. Sekilas Su Fu melihat sekilas pikiran kecil Ye Sen, jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk ditawarkan, Anda bukanlah pengkhianat. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya ingin meminjam uang darimu. Mendengar itu, Su Fu mengangkat alisnya, berapa banyak yang ingin kamu pinjam? 300.000. Ye Sen baru saja mengutip harganya ketika anggur yang baru saja dituangkan Su Fu ke dalam mulutnya menyembur ke seluruh lantai. Melihat ini, Ye Sen sudah dengan sadar menutup telinganya. 300.000, kamu anak nakal akan masuk surga. Segera, suara umpatan Su Fu tiba, meniup jenggotnya dan melotot. Suaranya umumnya tidak tinggi, meskipun Ye Sen menutup telinganya, dia masih terguncang dan berdengung. Katakanlah, untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Ye Sen terbatuk-batuk dan mengusap ujung hidungnya, untuk membeli sesuatu. Bodoh, lanjutkan ke bodoh, apa yang begitu mahal sampai harganya 300.000 batu roh? Wayang, Ye Sen akhirnya mengatakan yang sebenarnya, jika tidak akan sesederhana itu untuk meminjam batu roh dari Su Fu. Kamu sudah kenyang, 300.000 untuk membeli boneka. Su Fu agak mengerti, dan tidak tahu dari mana Ye Sen mendengar tentang boneka, itulah sebabnya dia tertarik pada boneka itu. Saya baru saja membelinya untuk mempelajarinya, saya penasaran. Hanya 100.000, tidak lebih. Melirik ke arah Ye Sen, Su Fu melemparkan tas penyimpanan, juga, ingatlah untuk membayarku kembali saat kamu punya uang, atau ambil pelet roh jika kamu tidak punya uang, pergilah. Ye Sen berteriak salah, tetapi masih mengambil tas penyimpanan dan berjalan ke arah luar dengan sikap abu-abu, dia tidak bisa mengangkat kepalanya setelah dimarahi ini. Begitu dia meninggalkan pintu paviliun dan spiritual, dia melihat Qi Yue bersandar di dinding, sepertinya dia sudah lama datang, tapi tidak masuk, adapun masalah dia meminjam uang dari Su Fu, Qi Yue mungkin sudah mendengarnya. Kakak senior Qi, hanya ini yang saya miliki, ambillah. Qi Yue membalikkan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Sen. Ye Sen tertegun, dia tidak menyangka Qi Yue akan meminjamkannya uang dengan begitu tajam, yang merupakan reaksi sesaat. Ini, ambillah jika kamu memberikannya. Qi Yue memasukkan tas penyimpanan ke tangan Ye Sen,
dan kemudian melangkah ke paviliun dan spiritual, dan kemudian ada suara yang kembali, ingatlah untuk membayarku kembali saat kamu punya uang. Setelah Qi Yue pergi, Ye Shen melihat sekilas ke tas penyimpanannya, dan ada 70.000 hingga 80.000 penuh, sekali lagi sangat mengejutkannya, dibandingkan dengan Su Fu, kakak perempuan senior yang biasanya acuh tak acuh ini masih sangat murah hati. 170.000 hingga 80.000, itu benar. Memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, Ye Shen langsung menuju paviliun 10.000 harta karun itu. Hari ini, paviliun 10.000 harta karun sangat ramai, dengan banyak murid yang keluar masuk. 3 hari kemudian adalah kompetisi sekte luar, dan para murid ini datang ke sini untuk membeli peralatan seperti cairan roh dan senjata roh. Jika ada yang berani mencuri sesuatu di sini, mereka pasti tidak akan luput dari pendeteksiannya dan akan dipukuli habis-habisan olehnya. Yo, kamu sudah lama tidak datang. Hai Besar melihat ke arah Ye Shen. Aku terlalu sibuk berkultivasi, jadi aku tidak bebas. Kata Ye Shen, tidak lupa memilih dan memilih dari rak di sampingnya. Setelah memetik beberapa saat, dia datang ke sisi Huge Hai sebelum berbisik, "Tetua, ku dengar kau punya boneka di sini." Mendengar ini, Huge Hai sedikit terkejut dan mengangkat alisnya sedikit lebih tinggi. "Apa, kamu ingin membelinya?" "Belilah untuk mempelajarinya. Boneka kelas manusia membutuhkan 300.000 batu roh. Nak, apakah kamu punya uang sebanyak itu?" Hai Besar memandang Ye Shen dengan ekspresi tidak percaya. "Aku yang tua sangat sibuk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk memberimu omong kosong seperti itu." Ye Shen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengeluarkan tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Ketika Huge Hai mengambilnya, dia melihat sekilas ke dalam dan keheranan muncul di matanya. Ada 170.000 hingga 180.000 batu roh di dalamnya, ditambah ramuan roh, cairan roh, dan benda-benda berantakan lainnya, hampir 300.000. "Ikutlah denganku." Hai Besar melirik Ye Shen dengan makna yang dalam, tetapi tidak bertanya pada Ye Shen dari mana uang ini berasal. Huge Hai membawa Ye Shen ke pintu samping kecil paviliun 10.000 harta karun. Setelah masuk, Ye Shen menyadari bahwa itu adalah sebuah ruangan kecil, membentuk batasnya sendiri, dengan keliling sekitar 20 kaki. Hanya ketika manik-manik roh yang menerangi menyala, dia kemudian melihat 6 boneka berdiri di ruangan kecil itu. "Tidak, mereka semua sekelas manusia, pilihlah." Hai Besar berkata dengan santai, menghitung isi tas penyimpanan Ye Shen untuk dirinya sendiri. Tanpa perlu diberitahu oleh Fasi, Ye Shen masih mulai melihat mereka sendiri. 3 boneka pertama semuanya berbentuk pemuda, berdiri di sana seperti lembing, dan mereka secara alami tidak bereaksi sedikit pun terhadap Ye Shen yang lewat. Mengetuk tubuh mereka dengan ringan, seperti yang ada di taman buah spiritual, tubuh mereka keras dan mengeluarkan suara benturan logam. Berjalan melewati ketiga boneka ini, dia sampai pada boneka keempat. Boneka keempat adalah seorang pria parubaya dengan punggung harimau dan tubuh yang sangat kuat, kepalanya lebih dari 1 kaki lebih tinggi dari Ye Shen, memberinya kesan tebal dan tangguh, yang membuat Ye Shen mengungkapkan kepuasannya. Tapi, dia tidak terburu-buru memilih, malah melihat boneka kelima. Boneka kelima ini adalah seorang pria tua, bahkan rambutnya putih dan kulit di wajahnya sangat keriput, ditambah dengan sepasang mata cekung, sekilas terlihat agak menakutkan, mereka yang tidak tahu akan mengira dia telah merangkak keluar dari peti mati. "Tidak akan memilihmu." Ye Shen bergumam di dalam hatinya, dia memandang boneka parubaya itu lebih halus daripada boneka lelaki tua ini. Dengan pemikiran itu, dia berjalan melewati boneka lelaki tua itu dan melihat boneka ke-6 di sini. Seketika itu juga, matanya berbinar. 5 boneka pertama, baik tua maupun muda, semuanya laki-laki, tetapi boneka ke-6 ini adalah perempuan. Dia juga berdiri di sana seperti lembing, berpakaian hitam, dengan sepatu bot hitam di kakinya, terlihat tanpa emosi, matanya 5 dewa, berongga dan sangat kayu. Tapi yang patut dikatakan adalah penampilannya, yang cocok dengan Chu Xuaner. Meskipun dia adalah boneka, pipinya putih dan wajahnya diukir halus dengan gelang giok. Orang yang memperhalus dirinya tampaknya telah berusaha keras, dengan penampilan dan sosoknya yang diperhalus hingga ekstrim, berdiri di sini seperti patung batu berukir yang hidup. "Ini sangat bagus."
Ye Sen mengelus dagunya, yang paling penting adalah membawanya kembali dan terlihat dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Apakah kamu sudah memilihnya? Hai Besar menghitung uang itu dan menatap Ye Sen dengan tatapan tidak sabar. Itu hanya dia. Ye Sen menunjuk boneka cantik di depannya. Melihat ini, Hu Ge Hai sedikit mengernyit dan terbatuk-batuk. Sebaiknya kamu ganti yang lain, boneka parubaya itu baik-baik saja. Kenapa? Ye Sen memandang Hu Ge Hai dengan cemas. Fungsi boneka wanita ini tidak terlalu lengkap. Ye Sen mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu, apa yang kamu maksud dengan tidak berfungsi penuh? Dia hanya memiliki satu lengan. Benarkah begitu? Ye Sen tertegun dan bergegas mendekat untuk membukanya, hanya untuk menemukan bahwa lengan kiri boneka cantik itu, yang sebenarnya ditopang menggunakan akar teratai, terlepas dengan patah lembut. Apa-apaan ini? Ye Sen tertegun saat dia melihat ke laut yang luas. Itu rusak saat menemani seorang murid dalam pertarungan di gerbang dalam, yang dijual ke pavilion 10.000 harta karun saya, bahan untuk pemurnian boneka sulit ditemukan, jadi disisihkan, atau Anda mungkin juga mendapatkan yang lain. Itu tidak akan berhasil, aku akan mengambilnya, karena itu rusak, lalu beri aku yang lebih murah. Tagih kamu 50.000 batu roh lebih sedikit. Hai Besar melirik ke arah Ye Sen. Setuju. Di sini, Hu Ge Hai telah menyerahkan jimat roh, masukkan darahmu dan jejak kekuatan jiwa ke dalam jimat roh, lalu tempelkan di alis boneka wanita itu. Ye Sen melakukan apa yang diperintahkan, menjatuhkan setetes darah dengan kekuatan jiwa ke jimat roh, sebelum menempelkannya ke alis boneka wanita itu. Tak lama kemudian, jimat roh itu menjadi tipis dan menyatu dengan alis boneka wanita itu. Seketika itu juga, jiwa Ye Sen bergetar, karena telah menjalin hubungan dengan boneka wanita tersebut. Sungguh misterius. Ye Sen tersenyum tipis, boneka cantik, mulai sekarang, kamu akan bersamaku. Dengan itu, dia menjentikkan tangannya dan mengumpulkan boneka cantik itu ke dalam tas penyimpanannya. Hanya saja, baik dia maupun Fasi tidak menyadari bahwa saat boneka itu dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, mata kayu boneka cantik itu bersinar dengan cahaya spiritual yang aneh. Pada malam hari, Ye Sen membawa boneka cantik itu kembali ke Little Spirit Garden. Hua, yang sedang berlatih formasi tongkat biduk surgawi, tiba-tiba berhenti dan menatap dengan rasa ingin tahu pada boneka cantik di belakang Ye Sen. Kakak, siapa kakak perempuan yang cantik ini? Dia, boneka, Zhang Fengyan, yang baru saja keluar dari rumah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Setelah menjadi sesepuh Heng Yue, dia masih memiliki pengetahuan yang luas dan sekilas mengenali bahwa orang di belakang Ye Sen adalah boneka. Boneka, Hua mengangkat kepala kecilnya dan menatap Ye Sen dan Zhang Fengyan dengan rasa ingin tahu. Boneka itu dimulai oleh satu generasi Master Sekte Heng Yue saya, itu adalah sejenis senjata pembunuh yang dikorbankan dengan suanfa khusus. Mereka tidak memiliki pemikiran emosional, jadi mereka berdarah dingin. Begitu mereka mengidentifikasi target mereka, mereka tidak akan berhenti kecuali Kastor menghentikannya. Zhang Fengyan dengan lembut menjelaskan untuk Hua, tetapi keterkejutan dalam nadanya tidak dapat disembunyikan, tidak menyangka Ye Sen bisa mendapatkan boneka. Sisa makan malam dimakan dengan cara yang sangat tidak wajar. Ye Sen makan dan melahapnya, sementara boneka cantik itu berdiri di belakangnya, tidak bergerak seperti lembing. Bahkan binatang roh elang kecil itu sesekali mengangkat kepalanya yang berbulu untuk melihat boneka cantik itu dengan rasa ingin tahu. Setelah makan malam, Zhang Fengyan dan Hua tidur lebih awal. Di taman, Ye Sen sudah mengelus dagunya dan mengitari boneka cantik itu beberapa kali. Bagaimana kalau memberimu nama? Ye Sen memandangi boneka cantik itu, tapi tentu saja dia tidak akan mendapat tanggapan. Masih berputar-putar di sekitar boneka cantik itu, Ye Sen mengelus dagunya dan merenung lama sebelum dia mendekati tubuh boneka cantik itu dan tersenyum hangat. Bagaimana kalau memanggilmu Sisuan? Itu nama yang bagus. Kamu akan dipanggil Sisuan mulai sekarang. Selanjutnya, Ye Sen mempersembahkan sedikit kekuatan jiwa ke dalam tubuh Sisuan. Dia menemukan bahwa tubuh Sisuan bukanlah darah dan daging, tetapi perpaduan dari berbagai jenis bahan yang tidak diketahui, hanya dibungkus dengan kulit manusia. Selain itu,
Dia juga menemukan banyak larangan yang mengendalikan Sichuan di alisnya, dan dengan pengalamannya, dia tidak dapat menemukan petunjuk setelah sekian lama memahami. Dengan pemikiran ini, dia mengeluarkan belatinya dan menebas lengan Sichuan. Meskipun tidak ada darah yang mengalir keluar, lukanya mulai sembuh, meskipun kecepatannya lambat, itu membuat mata Ye Shen bersinar. Selanjutnya, dia mempersembahkan api sejatinya dan menuangkannya ke tubuh Sichuan. Ini untuk membantu meredam tubuh boneka Sichuan, untuk menghilangkan sebanyak mungkin kotoran dari tubuhnya, sehingga berbagai bahan di tubuhnya dapat menyatu dengan lebih baik, dan kelenturan serta kekerasan tubuhnya dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih baik. Karena itu adalah boneka, ia tidak menyadari rasa sakit, jadi dia tidak memiliki keraguan dan meningkatkan intensitas api yang sebenarnya ke tingkat tertinggi. Hanya saja, apakah dia pernah memperhatikan bahwa karena api yang sebenarnya dikalsinasi dengan intensitas yang begitu tinggi, sedikit rasa sakit benar-benar melintas di antara alis cantik boneka Valet Xuan itu, dan fluktuasi ekspresi ini, yang hanya dimiliki manusia, hanya sekejap di pipinya. 3 jam kemudian, Ye Shen menarik api yang sebenarnya dan kemudian melihat boneka Xuan ungu di depannya dengan senang hati. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi datang dan mengacak-acak rambut panjang si Xuan. Momen ini membuat Ye Shen terlihat kesurupan, seolah-olah yang berdiri di depannya bukanlah boneka melainkan manusia. Apakah saya terlalu banyak berpikir? Batuk kering, Ye Shen tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya. Malam itu berangsur-angsur menjadi semakin dalam. Alih-alih kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Ye Shen duduk bersila di taman untuk mengolah karya besarnya. Boneka Sichuan berdiri tepat di sampingnya, berdiri di sana seperti lembing seperti biasa, dengan ekspresi tanpa emosi dan mata kayu. Namun pada suatu saat, cahaya bulan yang terang tumpah ke bawah dan mengenai bahunya, entah kenapa menyatu dengan tubuhnya, dan lebih banyak lagi cahaya bulan yang tumpah, dan dia menyerap semuanya ke dalam dirinya. Pemandangan aneh ini tidak disadari oleh Ye Shen, tetapi binatang roh elang kecil tidak jauh dari situ, yang baru saja membuka matanya yang mengantuk, menyadarinya. Ia melihat dari jauh, tampak linglung, dengan tatapan kebingungan seperti manusia di matanya. Malam itu sunyi, dan fajar menyingsing. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan, Ye Shen memanggil Hua ke sisinya. Apakah kamu takut sakit? Ye Shen membelai kepala kecil Hua. Tidak takut. Baiklah kalau begitu, biarkan aku melihat hasil kultivasimu. Ye Shen perlahan mundur selangkah, sementara boneka Xuan ungu di belakangnya melangkah maju. Kamu menemaninya dalam pertarungan. Ye Shen tersenyum tipis. Hua mengangguk, dan ada ekspresi senang di wajah kecilnya saat dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi Wu miliknya. Segera, Hua mengayunkan tongkat besi Wu-nya dan datang, melompat ke satu arah, Ling Tian mengayunkan tongkat itu ke bawah. Namun, boneka Xuan ungu itu dengan lembut mengangkat lengan gioknya dan membalikkan tangannya dan menamparkan dengan telapak tangan. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, Sichuan menyerang. Dan meskipun dia hanya memiliki satu lengan, serangan itu begitu kuat sehingga dia terus mundur. Boneka tingkat manusia setara dengan alam elemen manusia seorang kultivator, sementara Hua baru saja berkultivasi dan tingkat kultivasinya hanya tingkat ketiga dari kondensasi Qi, dan dia bahkan memiliki lebih sedikit pengalaman dalam berkelahi dengan orang-orang sebelumnya, jadi dia dipukuli sejak awal dan tidak berdaya untuk membalikkan badan. Di samping, Ye Shen memperhatikan dengan tenang, dengan ekspresi takjub di matanya. Mengapa saya merasa boneka berlengan satu ini lebih kuat dari yang saya lihat di taman buah spiritual kemarin? Dan teknik tubuh ini, dan kuda-kuda serangan itu. Ye Shen bergumam, menemukan sesuatu yang berbeda dari tubuh boneka Xuan ungu ini daripada yang dia lihat kemarin. Dia menemukan bahwa meskipun boneka Xuan ungu itu kehilangan lengan, itu lebih gesit dari yang dia harapkan, memiliki tingkat serangan dan pertahanan, dan pada dasarnya mengetahui semua gerakan yang akan digunakan oleh para pembudidaya lainnya, kecuali fakta bahwa dia tidak dapat melakukan sihir Xuan. Mungkinkah karena api yang sebenarnya telah memadamkannya? Bergumam sekali lagi, Ye Shen memiliki tebakan ini di benaknya. Tidak jauh dari situ, Hua sekali lagi terlempar oleh tamparan si Xuan. Hua keras kepala, dia segera bangkit dan mengayunkan tongkat besi Wu untuk menyerang. Meskipun formasi tongkat biduk surgawi digunakan secara serampangan di tangannya, itu masih memiliki kekuatan menyerang.
Boneka Suan ungu tampak bisu dan dengan mudah menghindari tongkat dasi Wu, lalu menamparkan dengan tangan gioknya, membuat Hua tersandung dengan tamparan, lalu asteris-asteris menyapu, mengirimnya terbang lagi. Ye Sen melihat seperti itu, tapi tidak menghentikannya. Anak muda, ini, Zhang Fengnian di samping tidak bisa melihat. Ye Sen tersenyum tipis, kakek tua, hanya meningkatkan kultivasimu tidak akan berhasil. Yang dibutuhkan Hua adalah pertarungan yang sebenarnya. Hanya ketika dia terus-menerus dipukuli dalam pertarungan yang sebenarnya dia bisa mengasah hati dan kemampuan bertarungnya. Frustrasi sangat penting di jalan ini. Hanya jika ada tekanan barulah ada motivasi. Meskipun Ye Sen berkata demikian, Zhang Fengnian masih tidak tahan melihat gambar Hua yang dipukuli. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Ye Sen menghentikan si Suan. Dia baik-baik saja, tetapi Hua, yang sudah terhuyung-huyung dan berantakan ketika dia bangkit dari tanah, dan wajah kecilnya memar dan bengkak. Namun meski begitu, alih-alih raut wajahnya yang berkecil hati, dia justru senang dan bersemangat. Kekuatannya ada di alam Yuan manusia, tidak ada rasa malu karena kalah dalam pertarungan. Ye Sen tertawa saat dia mengeluarkan cairan roh untuk menyembuhkan luka Hua. Kakak, aku tidak takut sakit, aku akan beristirahat, aku masih harus melawannya. Hua menunjukkan giginya yang seputih salju, saya merasa bahwa melawannya akan membantu saya belajar banyak. Setelah beristirahat sejenak selama setengah jam, Hua melakukan lompatan yang lincah. Kali ini, dia masih dipukuli dan tidak bisa mengangkat kepalanya, tetapi dia semakin berani saat dia bertarung, dan berdiri dengan kaku bahkan setelah meludah darah beberapa kali. Zhang Fengnian keluar beberapa kali, tetapi melihat betapa menyedihkannya Hu dipukuli, dia masih tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Pada malam hari, Hu, yang hampir lumpuh, ditidurkan oleh Ye Sen. Kakak, bisakah aku masih membiarkan dia bertarung denganku besok? Meski terluka parah, Hua masih menatap Ye Sen dengan ekspresi penuh harapan. Asalkan tubuhmu baik-baik saja. Dengan senyum tipis, telapak tangan Ye Sen yang menempel di tubuh Hua telah mengeluarkan gulungan ki sejati dan menuangkannya ke dalam tubuh Hua. Memhem, saya tidak punya masalah. Istirahatlah dengan baik dan lanjutkan besok. Hu seperti sedang bermimpi, dan ada senyum naif di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari kamar, Ye Sen mendatangi tubuh boneka si Suan. Ayo kita berdua berlatih. Tersenyum saat dia melihat si Suan, pikiran Ye Sen bergerak. Seketika itu juga, si Suan bergerak dan menebas ke bawah secara diagonal dengan telapak tangan. Ye Sen mengelak, dengan mudah menghindarinya, dan membalikkan tangannya dan meninju. Hanya saja, dia masih meremehkan kemampuan si Suan. Pukulannya secara mengejutkan dihindari oleh Zixuan, dan telapak tangan Ling Tian kembali menebas. Ye Sen mengetuk jari-jari kakinya di tanah dan melangkah mundur. Zixuan kemudian menyerang, dan Ye Sen memberinya perintah untuk terus menyerang, dan dia tidak akan berhenti tanpa Xuan Fa Ye Sen menghentikannya. Ye Sen kagum dengan kemampuan Zixuan, meskipun dia bertangan satu, dia jelas lebih kuat dari yang ada di Taman Buah Spiritual kemarin. Meskipun dia juga tidak menggunakan ki sejatinya, tetapi dalam pertarungan jarak dekat, dia pikir dia tidak kalah dari siapapun. Pukulan keras, dan Zixuan terlempar ke belakang. Setelah itu, kaki belakangnya mengikuti pantulan tanah dan dia menyerang lagi, menebas dengan tamparan diagonal. Ye Sen bermata cepat dan dengan mudah menghindarinya, lututnya kemudian naik dan bertemu dengan tangan giok yang ditampar Zixuan secara langsung. Meremehkanmu. Ye Sen tersenyum tipis. Dengan itu, raungan binatang buas itu terdengar saat dia menggunakan kemarahan hati binatang dari pertarungan jarak dekat. Melawan boneka yang tidak mengenal rasa sakit, dia tidak akan menahan diri, apalagi menunjukkan belas kasihan, dan menyerang dengan kecepatan yang mendominasi. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih membingungkan terjadi padanya. Pertarungan jarak dekat boneka Zixuan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan sepertinya lebih kuat ketika bertemu dengan kekuatan. Apakah saya menemukan harta karun di sini? Ye Sen tertawa lepas, tubuhnya terentang seperti binatang buas, bertarung dengan nyenyak. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 3 jam sebelum berakhir. Ye Sen terengah-engah dan menghentikan Zixuan, yang tidak menggunakan ki sejatinya, tetapi dia masih sedikit celaka.
Zixuan berdiri di tempat lagi seperti lembing, dibandingkan dengan tubuh Ye Sen yang panas dan berkeringat, dia tidak ada apa-apanya. Saya harus memikirkannya lagi. Ye Sen menuangkan seteguk cairan roh dan mengusap dagunya saat dia mengelilingi Zixuan. Dia yakin bahwa boneka Zixuan saat ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya, setidaknya dia telah melalui kalsinasi api yang sebenarnya. Kelenturan dan kekerasan tubuhnya telah meningkat secara drastis, dan kelenturannya secara alami juga meningkat. Selain itu, masalah lain terjadi padanya. Boneka itu dikendalikan dengan pikirannya, atau lebih tepatnya, oleh kekuatan jiwanya. Apakah karena kekuatan jiwaku yang membuat dia berubah? Apakah karena itu dia menjadi kuat saat bertemu dengan kekuatan? Pertarungan jarak dekatnya jelas tidak sederhana. Boneka berperingkat manusia bisa bertahan di bawah pertarungan antar tubuhku begitu lama. Boneka ini jelas tidak sederhana. Ye Sen bergumam sambil merenung saat dia mengelilingi boneka itu. Saat malam berangsur-angsur semakin dalam, dia mengorbankan api sejatinya untuk memadamkan tubuh Zixuan lagi sehingga dia bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah melakukan ini, dia mencari-cari di dalam tas penyimpanannya untuk sementara waktu dan akhirnya menemukan gaun putih seorang wanita. Ini pas sekali. Setelah membandingkannya dengan tubuh Zixuan, Ye Sen menemukan bahwa gaun putih itu sangat pas dengan tubuh Zixuan. Meskipun itu boneka, bagaimanapun juga itu adalah boneka wanita, mengenakan gaun hitam sepanjang hari, seperti pembunuh. Ayo, kakak akan menggantinya untukmu. Mengatakan itu, Ye Sen hendak naik dan melepas gaun hitam yang dikenakan boneka Zixuan. Hanya saja, dia baru saja melepaskan ikatan selempang Zixuan ketika dia berhenti. Ini tidak bagus. Ye Sen tidak bisa menahan batuk kering. Itu masih sama, meskipun Zixuan adalah boneka, tapi bagaimanapun juga, dia adalah boneka wanita. Hanya membuka pakaian seseorang secara terbuka seperti ini memberinya perasaan jahat, semuanya membuatnya terlihat seperti perampok. Dia berhenti, meskipun dia adalah Tuan Zixuan, tapi dia tidak bisa terlalu melanggar hukum, kan? Setelah beristirahat kurang dari 1/4 jam, mereka berdua berperang lagi. Kali ini, dia mendorong pedang roh ke tangan Zixuan, sementara pedang roh juga muncul di tangannya dengan membalikkan tangannya. Bertarunglah. Saat dia memberi perintah, Zixuan bergerak dengan keras. Suara dentang terdengar saat pedang Zixuan menembus udara melalui pelangi dan langsung menuju tenggorokan Ye Sen. Ye Sen sedikit terkejut karena pedang Zixuan ini lebih parah dari yang dia duga. Ini tanpa ki sejati. Jika dia memiliki ki sejati dan kemampuan untuk melakukan teknik Xuan, pedang ini pasti luar biasa. Dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya dan melompat menjauh dari pedang yang mendekat, sebelum menebas secara diagonal. Zixuan tidak lambat bereaksi, bila pedang itu menebas bahunya, menghindari pedang Ye Sen, dia menyerang lagi. Teknik pedang dasar para pembudidaya, pada dasarnya dia tahu semuanya, yang hilang hanyalah integrasi. Di dalam taman roh kecil, suara dua pedang yang beradu tak henti-hentinya. Secara alami, Ye Sen tidak hanya memuji kekuatan Zixuan, tetapi selama pertarungan, dia juga memahami formasi pedang celup surgawi itu. Apa yang dia pahami tentang formasi pedang celup surgawi hanya sedalam kulit, dan karena itu, kekuatan pertarungannya turun drastis, dan jubah tahunnya terus-menerus dipotong oleh pedang panjang di tangan Zixuan. Saat pertarungan berlanjut, dia bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formasi pedang celup surgawi, dan tanpa menggunakan ki sejatinya, dia benar-benar mampu menarikan bayangan pedang, yang, meskipun tidak teratur, dapat menyatu menjadi formasi pedang yang tipis. Pada titik tertentu, keduanya meninggalkan pedang panjang mereka tanpa urutan tertentu. Dengan darah mengalir deras di tubuhnya dan darahnya mendidih, Ye Sen seperti binatang buas yang menggertak dan membunuh lagi. Meskipun Zixuan adalah boneka, dia tidak lemah dalam pertempuran jarak dekat. Boneka dari alam Yuan manusia dan Ye Sen dari alam kondensasi Qi, keduanya tidak menggunakan Qi mereka yang sebenarnya dan hanya menggunakan teknik pertarungan jarak dekat yang paling primitif untuk bertarung satu sama lain. Bersamaan dengan raungan dua binatang buas secara berurutan, Ye Sen sekali lagi membunuh jalan menuju Zixuan, dan Ling Tian menamparkan dengan telapak tangan. Zixuan menghindar dan menghindar. Masih ada lagi. Ye Sen tersenyum saat lututnya terangkat untuk menyambut serangan itu.
Zixuan mengayunkan lengannya dan menamparkan telapak tangannya ke bawah, menghalangi lutut Ye Shen. Jangan meremehkanku. Telapak tangan Ye Shen berubah menjadi bentuk cakar elang dan datang dengan cengkeraman cakar. Mungkin, karena dia terlalu cepat, atau karena Zixuan hanya memiliki satu tangan, dia tidak punya waktu untuk memblokirnya. Cakar Ye Shen, tanpa pandang bulu mencengkeram dada Zixuan. Cakar itu tidak bisa memblokirnya. Ye Shen membuka mulutnya, meskipun melalui pakaiannya, dia masih bisa merasakan perasaan lembut dan lembut dari telapak tangannya. Ini mungkin pertama kalinya dia merebut tempat wanita dengan postur dan gerakan seperti itu. Genggaman ini membuat taman roh kecil menjadi sunyi. Jepret. Segera, suara tamparan keras memecah keheningan tempat itu, dan Ye Shen, yang masih terdiam dalam perasaan lembut dan lembut itu, dilemparkan tamparan keras di wajahnya oleh Zixuan Lingtian. Seluruh tubuh Ye Shen tersandung, dan saya tidak tahu apakah itu ilusi atau apa, tetapi kekuatan tamparan Zixuan jelas begitu besar sehingga mengejutkannya, dan seluruh wajahnya terlempar miring, dan yang bisa dia lihat di matanya hanyalah bintang emas. Hanya saja, itu belum berakhir. Sebelum dia bisa berdiri, dia baru saja mengangkat kepalanya ketika dia disambut oleh kepalan tangan batu giok yang menghantam mata kirinya, yang masih bersinar dengan bintang-bintang emas. Terhuyung-huyung ke belakang, seluruh tubuh Ye Shen dibutakan oleh pukulan itu. Ketika dia melihat ke arah Zixuan, dia tidak tahu apakah itu karena perintah atau hal lain, tetapi dia bergegas berdiri lagi dan memberikan tamparan ke wajahnya. Berhenti, 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 berhenti. Ye Shen, yang mundur ke belakang, melambaikan tangannya dengan panik dan menggerakkan teknik rahasianya untuk menghentikan serangan Zixuan. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, mulut besar Zixuan akan berada di wajahnya. Sialan, Ye Shen menggelengkan kepalanya, wajahnya terasa panas, satu matanya berubah menjadi mata panda, serangan itu terlalu keras. Namun, Zixuan tidak bereaksi, memukuli tuannya dengan berantakan, dia seolah-olah tidak ada yang salah. Pagi-pagi sekali, tepat setelah fajar, Xiong Er dan Tang Rusuan datang. Ketika dia melihat mata panda Ye Shen dan bekas tamparan merah di wajahnya, dia terdiam sejenak. Apa-apaan ini? Xiong Er berlari mendekat, matanya bersinar seolah-olah dia sedang menatap Ye Shen. Siapa yang memukulmu? Wajahmu rusak. Jangan katakan apa-apa, biarkan aku yang tua diam sebentar. Wayang. Tang Rusuan di samping sudah melihat Zixuan berdiri di taman dan tidak bisa menahan teriakan terkejut. Kamu benar-benar membeli boneka itu. Taman roh kecil itu dipenuhi dengan suara beruang dua yang meratap. Dari mana kamu mendapatkan uang, atau boneka perempuan? Makhluk itu memutar tubuhnya yang gemuk dan mengitari Zixuan belasan kali. Hei, 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 ini cukup cantik untuk dilihat. Menggosok tangan kecilnya yang gemuk, mata Xiong Er bersinar saat dia melihat. Tetapi dia membiarkan Tang Rusuan mengulurkan tangan kecilnya ke punggungnya dan memelintirnya dengan ganas beberapa kali. Biarkan kamu menjadi philandering, kamu bahkan tidak mengampuni boneka itu. Ayah, sakit, 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 sakit. Nona Rusuan, tolong aku. Ye Shen melemparkan gaun putih itu, ganti pakaiannya. Kamu belajar dari orang lain. Tang Rusuan memelototi Xiong Er dengan tajam, sebelum mengambil gaun dan rok putih itu dan membawa Zixuan menuju rumah. Xiong Er meringis kesakitan saat dia menghampiri Ye Shen dan sekali lagi menatap mata panda dan wajahnya. Siapa yang memberimu pukulan ini, tidak ada yang ringan atau berat. Berbicara tentang ini, Ye Shen menarik napas panjang, wajahnya terlihat aneh. Peristiwa tadi malam masih segar di benaknya, dia telah menangkap dada manusia dalam kekacauan, dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar memalukan untuk dijelaskan, dipukuli oleh bonekanya sendiri bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Dia sangat curiga ada yang tidak beres dengan boneka Zixuan, terutama ketika dia menerima tamparan itu darinya. Kekuatan dan kecepatannya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, kalau tidak, dia tidak akan dipukuli dalam kekacauan dan tidak dapat menemukan jalannya. Memikirkan hal ini, dia juga tanpa sadar melihat tangannya, seolah-olah dia masih bisa mencium aroma wanita darinya. Aku tidak bermaksud melakukannya, tapi kamu terlalu keras padaku. Mengutuk di dalam hatinya, Ye Shen merasa lebih tertahan dari sebelumnya. Pada saat ini,
pintu kamar terbuka, dan Tang Ruxuan adalah orang pertama yang keluar, diikuti oleh Zixuan yang baru saja berganti pakaian menjadi gaun putih. Mata Xiong Er langsung berbinar, dan mulutnya bahkan mengeluarkan air liur. Ye Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka, dan seketika itu juga sedikit terganggu. Tidak heran mereka berdua seperti ini, hanya karena Zixuan yang telah berganti pakaian wanita terlalu cantik. Pakaian putihnya berkibar, 3.000 sutra hijaunya mengalir seperti ombak air, dengan wajah yang menakjubkan itu, seperti peri dari 9 langit, meskipun itu adalah boneka, tetapi sesegar jenderal, membuat orang terpesona. Sangat cantik, Ye Shen tampak terpesona dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tetapi ada desahan di dalam hatinya, diam-diam mengatakan bahwa wanita secantik itu akan disempurnakan menjadi boneka. Kenapa dia kehilangan lengan? Tang Ruxuan menatap Ye Shen dengan heran setelah menatap tajam ke arah Xiong Er. Baru setelah itu Ye Shen terbangun seperti mimpi, batuk kering dan mengeluarkan alasan acak, itu murah. Bicaralah padaku jika kamu tidak punya cukup uang. Xiong Er melompat, tahukah kamu bahwa jika kamu kekurangan lengan, kekuatanmu akan sangat berkurang, bagaimana dengan ini? Aku akan rugi, jual boneka cantik ini padaku. Ye Shen menarik sudut mulutnya dan melirik Xiong Er, yang masih berbicara dengan sopan, bagaimana mungkin pikiran mewah orang ini disembunyikan darinya. Apa yang kamu bicarakan, tapi kamu masih melihat boneka wanita cantik itu. Jangan gerakkan ki sejatimu, jika kamu bisa mengalahkannya, dia milikmu. Ye Shen berkata dengan santai. Masih ada hal yang baik ini. Xiong Er menggosok kedua tangannya. Pikiran Ye Shen telah bergerak, dan Zixuan, yang masih diam, mengecam Xiong Er. Tanpa menggerakkan ki sejatiku, aku akan mengalahkanmu. Xiong Er sudah memegang kepalan tangan kecilnya sendiri dan membuka. Pertarungan hebat pun dimulai seketika. Kehebatan pertempuran Zixuan mengejutkan Xiong Er dan Tang Ruxuan. Ye Shen sudah lama menoleh ke samping, begitu ganas sehingga dia tidak tahan melihatnya. Taman roh kecil menjadi hidup, suara Xiong Er meratap dan berteriak tak henti-hentinya, dikejar oleh Zixuan di seluruh taman, tubuhnya penuh dengan bekas tinju dan jejak kaki, hampir dipukuli menjadi tumpukan. Di sampingnya, Tang Ruxuan tidak bisa lagi menahan ekspresi kaget di matanya. Boneka di taman buah spiritual dikendalikan olehnya, dan dia jelas tahu kekuatan boneka itu, yang jauh lebih buruk dari alam elemen manusia normal. Meskipun Xiong Er belum menggunakan ki sejatinya, meski begitu, tidak masalah baginya untuk mengalahkan boneka tingkat manusia, namun dia dikalahkan secara menyedihkan oleh boneka wanita berlengan satu di depannya. Ini adalah boneka tingkat manusia yang sama, tapi boneka wanita cantik berlengan satu ini juga. Tang Ruxuan kagum sambil melihat ke arah Ye Shen yang sedang menjuntai tusuk gigi di sampingnya. Apakah kamu yakin dia adalah boneka setingkat manusia? Boneka kelas manusia, seperti boneka palsu. Itu terlalu aneh. Tang Ruxuan bergumam. Saat teriakan hantu terdengar, tumpukan yang merupakan Xiong Er, secara keseluruhan, terangkat dari tanah oleh telapak tangan Zixuan, dan papan itu tertancap di tanah dengan sangat besar. Ye Shen turun tangan dan menghentikan Zixuan. Kamu terlalu keras pada boneka ini. Xiong Er memanjat, memegang salah satu sepatunya dengan satu tangan dan menutupi wajahnya dengan tangan yang lain saat dia terlatih-tatih. Belum lama ini dia menyindir Ye Shen, tapi saat ini wujudnya bahkan lebih buruk dari Ye Shen. Wajah kiri dan kanannya dipenuhi bekas tamparan. Kedua matanya yang sudah kecil berubah menjadi mata panda, dan ada bekas telapak tangan dan kepalan tangan di sekujur tubuhnya, belum lagi. Kejam, terlalu kejam. Xiong Er mengutuk tanpa henti. Ini sangat kejam. Ye Shen tanpa sadar menyentuh wajahnya yang agak bengkak. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk pelatihan iblis Hua. Hua penuh dengan semangat bertarung hari ini, dan setiap kali dia terjatuh, dia juga akan bangun lebih dulu. Setengah jam kemudian, dia tidak lebih baik dari Xiong Er. Kuat saat kamu bertemu dengan yang kuat. Tidak jauh dari situ, Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub ketika mendengar Ye Shen berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam. Tidak yakin, itu hanya perasaan seperti itu. Ye Shen merenung, kekuatan pertarungannya bahkan lebih kuat dari yang saya kira. Kamu bukan boneka kelas bumi di sini, kan?
Saya rasa tidak. Tang Ruxuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, boneka tingkat bumi sudah bisa mengeluarkan beberapa senisuan sederhana, dan tubuh mereka juga akan disegel dengan ki sejati untuk mendukung pengecoran senisuan. Tetapi ketika saya memeriksanya barusan ketika saya mengganti pakaiannya, tidak ada ki sejati yang tersegel di tubuhnya. Itu aneh. Xiong Er menutupi wajahnya, meringis kesakitan. Nona Ruxuan, Anda sepertinya tahu banyak tentang boneka. Ye Sen tersenyum dan menatap Tang Ruxuan. Tuanku terlibat dalam penyempurnaan boneka, dan aku pernah mendengarnya sesekali. Tang Ruxuan menunjukkan gigi harimau kecilnya yang jernih. Jika memungkinkan, kamu bisa membawa bonekamu untuk dilihat oleh tuanku. Mari kita bicarakan ini setelah kita sampai di kompetisi besar sekte luar, kata Ye Sen. Berbicara tentang kompetisi besar sekte luar, Xiong Er datang dan berkata, saya mendengar bahwa dalam kompetisi besar sekte luar ini, tetapi semua murid yang berpartisipasi akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Masih ada ini. Ye Sen sedikit terkejut. Itu terutama karena terlalu banyak omong kosong yang terjadi di kompetisi besar sekte luar terakhir. Xiong Er menjelaskan, saat ini, 10 murid peringkat teratas dari sekte luar adalah mereka yang kalah dari kompetisi akbar sekte luar terakhir, bukan karena mereka tidak kuat, tetapi mereka bertemu dengan murid-murid yang kuat. Kompetisi akbar sekte luar terakhir, banyak murid yang lebih lemah dari mereka masuk ke sekte dalam, yang lemah masuk, yang kuat disikat. Bukankah menurutmu itu ajaib? Petik 2. Saya juga pernah mendengar tentang ini. Tang Ruxuan berkata, terakhir kali dalam kompetisi gerbang luar, banyak murid yang kuat bertemu 2 lawan 2, sedemikian rupa sehingga banyak murid yang kuat dikalahkan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ye Sen tidak bisa menahan nafas. Jadi, para tetua sekte dalam telah belajar dengan bijak, setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit, bahkan jika 2 yang terkuat bertemu dan seseorang kalah, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung di sekte dalam. Jika ada murid yang kuat bertemu 2 lawan 2 lagi selama pertandingan kebangkitan, itu akan menjadi masalah karakter mereka. Pokoknya, berharap kita tidak bertemu di turnamen besar. Di pagi hari, cahaya hangat menyinari gunung suci sekte Heng Yue, dan seluruh gunung spiritual yang bergulung-gulung itu diselimuti awan dan kabut yang mempesona. Dari jauh, tempat itu tampak seperti mimpi, dan seluruh klan Heng Yue tampak seperti negeri dongeng di bumi. Pada saat ini, ada murid-murid yang keluar dari setiap gua, dan gelombang orang berkumpul menuju paviliun Qiankun. Paviliun Qiankun sudah sepadat lautan. Ketika Ye Sen memimpin Hua masuk, dia menarik terlalu banyak tatapan, mulai dari iri hati, cemburu, dan kebencian. Ye Sen hanya mengabaikan mereka dan membawa Hua ke tempat paling pojok. Kali ini, Hua juga telah mendaftar untuk kompetisi sekte luar. Ye Sen tidak berharap Hua masuk ke sekte dalam, dia hanya ingin dia datang lebih awal untuk merasakan suasananya. Jika kamu bertemu dengan murid yang kuat, menyerah saja, tahu. Ye Sen membelai kepala kecil Hua. Memhem, aku mengerti. Bahkan dengan Ye Sen di sisinya, Hua masih gelisah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu luas. Segera, saat setiap murid masuk, paviliun Qiankun menjadi lebih hidup. Murid-murid dari puncak manusia yang ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, tapi Jiang Hao, yang mengenakan jubah Taois putih, muncul di garis pandang semua orang. Hah! Ye Sen tersenyum tipis saat dia melihat sosok Qi Hao dari barisan murid-murid dari puncak Renyang. Baru beberapa hari, dan kamu sudah hidup dan menendang. Sambil mengusap dagunya, Ye Sen merenungkan apakah dia akan memberinya pukulan yang melumpuhkan jika dia bertemu dengannya atau tidak. Ketika Ye Sen melihat ke atas, sebagian besar murid puncak Ren yang juga menatapnya, masing-masing dengan ekspresi menyeramkan, terutama Qi Hao, yang wajahnya begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa lagi menahannya. Ye Sen melirik mereka dan menarik pandangannya. Murid-murid dari puncak bumi yang juga tiba setelah itu, dan seperti puncak manusia yang, mereka semua menatap Ye Sen dengan kesal. Setelah puncak Diang, Ye Sen melihat murid-murid dari puncak Tianyang, tetapi yang memimpin kelompok itu hanyalah seorang murid berpakaian hijau di puncak alam Yuan manusia, yang terlihat cukup baik, atau setidaknya tidak sombong dan mendominasi seperti puncak manusia Diang. Orang ini tidak mungkin murid peringkat 1 legendaris dari sekte luar.
Ye Sen sedikit tercengang, tingkat kultivasinya tidak sebagus Jiang Hao. Dia bukan murid peringkat 1 dari sekte luar. Di sampingnya, sebuah suara terdengar. Ye Sen tanpa sadar menoleh, hanya untuk menemukan seorang pemuda yang merosot di kursinya di sampingnya. Semuanya jorok dan tidak terawat, pakaiannya tidak terawat, rambutnya masih sedikit berantakan, dan seluruh auranya baru saja rusak. Benar-benar aura yang tidak jelas. Melihat pemuda itu, cahaya keterkejutan melintas di mata Ye Sen. Dia bahkan tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi pemuda itu. Cegukan. Saat Ye Sen menatapnya, pemuda itu bersendawa, mabuk dan berkabut. Orang ini tidak sederhana. Menggumamkan sepatah kata pun pada dirinya sendiri, Ye Sen memberikan definisi ini. Murid-murid dari aula pembimbing juga telah tiba. Begitu kata-kata itu jatuh, Yin Xiping memimpin sekelompok murid masuk. Dia adalah dirinya yang terkenal seperti biasanya, dengan ringan mengibaskan kipas lipatnya dan terlihat tenang dan anggun, menyebabkan banyak murid wanita menjerit. Seperti Jiang Hao dan Zisir, Yin Xiping juga mencari sosok Ye Sen di tengah kerumunan, dan kemudian melemparkan pandangan menggoda dan menyeramkan. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkanmu. Mata Ye Sen sedingin es saat dia menatap mereka tanpa kehilangan arah. Selanjutnya, Wang Lin, murid kepala Taman Buah Spiritual, Xiao Jing, murid kepala Aula Penegakan Hukum, Lu Xuaner, murid kepala Paviliun Koleksi Buku, Huo Teng, murid kepala Paviliun Misi, dan Qi Yue dari Paviliun Pil Spiritual semuanya memimpin murid-murid mereka. Dengan cara ini, semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte luar pada dasarnya hadir. Segera, awan keberuntungan terbang dari segala arah di kehampaan, dan para kepala sekte luar 1 aula, 1 taman, 2 puncak, dan 8 paviliun semuanya tiba. Setelah itu, 3 pelangi ilahi datang dari arah sekte dalam dan berdiri di atas awan. Melihat orang-orang datang, mata Ye Sen berbinar, karena dari ketiganya yang datang, 2 di antaranya dia kenal. Bukankah mereka Chu Xuaner, kepala puncak gadis giok sekte dalam, dan Feng Wuxing, kepala puncak pedang kekaisaran. Adapun orang ketiga, dia adalah master puncak-puncak Tianxuan, peringkat nomor 1 dari 9 puncak utama sekte dalam, yang dikenal oleh Heng Yue sebagai Dao Xuan Shen. Apakah sekte Heng Yue sangat mementingkan kompetisi besar sekte luar? Ye Sen menghela nafas, tidak seketat ini di sekte Zheng Yang. Saat dia berbicara, Ye Sen merasa ada seseorang yang menatapnya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Chu Xuaner lah yang berdiri di awan. Jangan lupakan ujian yang kuberikan padamu. Mata indah Chu Xuaner jernih dan berkilau dengan cahaya spiritual yang bergerak, menatap hati Ye Sen. Mengerti. Ye Sen tersenyum hangat. Dengan suara mendengung, cahaya spiritual mengalir ke dalam kehampaan, berubah menjadi kompas besar, dipenuhi dengan cahaya spiritual yang cemerlang, dengan nama-nama murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar terukir di atasnya. Kompas ini digambar sambil berjalan, agar adil dan adil. Kompas ini digambar secara acak, agar adil dan tidak memihak. Ini juga menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte luar yang tahu siapa lawan yang akan mereka temui. Kompetisi besar sekte luar, sekarang dimulai. Saat suara keras Real Dao Xuan bergema di langit dan bumi, mata semua orang melihat ke arah kompas di udara. Kompas besar itu sudah berputar, berkedip dengan cahaya spiritual yang menyilaukan, dan hanya perlahan berhenti ketika 2 aliran cahaya spiritual yang terpisah menggantung. Siapa yang telah terpilih? Segera, ruangan yang penuh dengan para murid melihat ke kedua sisi. Di satu sisi, itu jatuh di sisi murid-murid puncak Ren Yang, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah murid yang dikirim untuk berkultivasi oleh keluarga Qi dari perbatasan selatan, sepupu Qi Hao, Qi Yun. Adapun sisi lain, itu menghadap ke puncak Ren Yang, dan setelah diperiksa lebih dekat, bukankah itu tidak lain adalah Hua, yang berada di samping Ye Sen. Hah, apakah itu anak itu Hua? Suara-suara terkejut segera terdengar dari sekeliling. Ye Sen tidak terlalu menderita karenanya. Tapi dibandingkan dengan Ye Sen, dia bahkan tidak sekuat itu. Mendengarkan obrolan di sekitarnya, Ye Sen dengan lembut menepuk pundak Hua dan tersenyum. Jangan takut, lakukan yang terbaik. Aku tidak takut. Hua mengangguk berat, aku tidak akan kalah darinya bahkan jika aku kalah dari siapapun.
jika kakak bisa mengalahkan kakaknya, aku juga bisa mengalahkannya. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu kakak. Ye Sen tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sisi berlawanan, Qi Yun sudah melayang dan melompat ke platform pertempuran. Awalnya, dia juga datang untuk merasakan atmosfer terlebih dahulu dan secara otomatis akan mengakui kekalahan ketika dia bertemu dengan murid yang kuat. Hanya saja dia tidak menyangka lawan yang dipilihnya adalah Hua, yang membuatnya mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Matanya penuh dengan provokasi. Jika Anda takut kalah, Anda tidak perlu datang ke sini. Cahaya dingin melintas di mata Hua yang sederhana, yang langsung berbalik dan melompat ke platform pertempuran. Keduanya memiliki usia yang sama, keduanya baru berusia 12 atau 13 tahun. Tetapi pertarungan antara dua anak kecil itulah yang menarik perhatian semua orang di sekitar, dan mungkin cukup menarik. Apakah sampahnya sudah mengeras hari ini? Qi Yun menyisihkan pandangan main-main ke atas dan ke bawah ke arah Hua dan tertawa riang. Apakah dia lupa hari dia dipukuli olehku di panggung awan berangin? Hentikan omong kosong itu, ayolah. Hua berteriak dengan tegas dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan tongkat besi Wu miliknya. Tongkat, Hua mengeluarkan tongkat Wu Tai-nya, menyebabkan suara terkejut di sekelilingnya. Apa yang salah dengan memperbaiki sesuatu kecuali tongkat? Saya pikir dia mungkin akan kalah telak. Qi Yun adalah anggota keluarga Qi di perbatasan selatan, bakatnya tidak rendah.